Dia transmigrasi ke novel pemuas hasrat, jadi villain paling op. Gak cuma itu, keluarganya punya dinasti bisnis berumur sejuta tahun. Dia juga punya 5 kakak cewek super protektif dan kuat banget. Tapi anehnya, pemilik tubuh asli ini benar-benar pecundang. Si tukang bucin akut yang cuma bisa mendewakan si karakter utama cewek. Siapa sangka setelah 3 tahun jadi bucin tingkat dewa. Cewek itu cuma butuh 2,5 menit buat nempel sama si protagonis. Di plot asli, dia langsung diajak ke hotel sama cowok itu. Terus dia malah tega bilang ke publik kalau si MC nggak bisa kasih apa yang dia mau. Kurang ajar banget kan? Pas lagi berdiri di stadion kampus sambil meraba semua ingatan baru ini, otak si MC langsung korsleting. Padahal keluarganya itu penguasa nomor 1 di negara naga. Ditambah lagi 5 kakak ceweknya yang sangat berpengaruh. Itu sayang banget sama dia. Dia pun cuma bisa heran. Bro, di rumah ada 5 bidadari cantik. Ngapain juga mesti ngemis cinta ke Lily fans? Oke, dia emang cantik, tapi nggak sebanding buat ngerusak hidup. Lagi pula, dia tahu betul kalau di cerita aslinya, selain 5 kakak ceweknya yang super baik, masih ada satu sosok villainess tangguh, Scarlett Sterling, yang diam-diam cinta mati sama si MC. Setelah menerima kenyataan pahit, manis transmigrasi ini, dia cuma bisa tertawa lepas. Di kehidupan sebelumnya, dia cuma budak korporat biasa. Butuh waktu separuh hidupnya cuma buat bisa beli mobil, rumah, dan dapat pacar. Sialnya, pas lagi fokus angkat telepon kerjaan, dia langsung ditabrak truk molen semen sampai tewas, lalu jiwanya terlempar ke sini. Dengan cepat, dia pun menyusun rencana besarnya. Menjauh sejauh-jauhnya dari si cewek nggak waras dan si protagonis sok suci, lalu fokus numpuk kekayaan secara diam-diam dan menikmati hidup bareng si villainess Scarlett. Dari kasta pekerja paling bawah, dia mendadak langsung spawn di garis finish kemakmuran. Tapi sebelum santai, dia harus beresin dulu masalah Lily fans ini. Setelah menguasai diri, dia berdiri gagah di atas panggung yang disiapin pemilik tubuh asli buat nembak Lily. Tepat waktu, si Lily langsung menolaknya mentah-mentah seperti biasa. Cewek itu pakai alasan klasik bilang lagi, nggak mau pacaran dulu. Dia disuruh nunggu sampai lulus kuliah, lalu ditutup dengan jurus template legendaris. Kita masih bisa temenan kan? Mendengar itu dia tertawa sinis dalam hati. Temenan? Ogah banget. Tipe cewek caper yang langsung nunjukin sifat aslinya setelah kenal si protagonis kurang dari setengah bulan. Makanya dia cuma mengangguk dan bilang, tentu saja, Lily. Cewek itu langsung terdiam, gak nyangka dia bakal setuju semudah itu. Dia pikir dia akhirnya bebas dari kejaran cowok ini, tapi masih bisa memorotinya habis-habisan. Namun, kalimat berikutnya dari si MC bikin dia langsung kaku. Tapi gak usah temenan deh. Mending kita hapus kontak masing-masing aja. Senyum di wajah Lily langsung luntur. Dia sebenarnya gak pernah niat buat putus hubungan. Dihapus dari kontak, bikin dia bener-bener gak bisa berkata-kata. Logisnya sih dia bakal seneng, tapi nyatanya enggak. Dia masih berharap si MC yang bayarin semua uang kuliah dan biaya hidupnya selama 4 tahun penuh. Dia pikir ini cuma penolakan biasa tanpa sadar kalau dompet premiumnya, alias mesin duit jangka panjangnya, sekarang sudah kabur. Dia panik dan langsung nyeletuk. Bukan gitu maksudku. Kita kan masih bisa banget temenan. Si MC cuma senyum sinis melihatnya yang kelabakan. Mungkin kamu mau, tapi aku enggak. Di dunia orang dewasa, tidak. Adanya jawaban yang jelas itu artinya tidak. Cukup sampai di sini saja. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing tanpa saling ganggu. Setelah itu dia langsung balik badan buat pergi. Melihat si MC beneran pergi, Lily panik setengah mati. Apa maksudmu nggak ada jawabannya? Berarti tidak. Kamu nggak sabaran banget sih. Kalau kamu nembak lagi nanti, aku pasti nggak bakal mau. Tapi melihat cowok itu tetap jalan terus, dia langsung berteriak cemas, tunggu, terus gimana uang kuliah dan biaya hidupku. Meski tahu kalau karakter utama cewek di novel pemuas hasrat begini biasanya nggak punya otak, tingkat ketidaktaudirian Lily ini benar-benar bikin tercengang. Dia berhenti lalu menatap cewek itu dengan tidak percaya. Di momen itu, dia beneran bisa ngerasain penderitaan si pemilik tubuh asli. 3 tahun jadi bucin, dan gak dapet apa-apa dari Lily, otaknya emang agak geser sih. Tapi yang bikin dia makin heran adalah para penonton di sana yang malah membela si cewek. Beberapa dari mereka malah berbisik kalau mestinya temenan, dia harus tetap bayarin semua kebutuhannya karena mereka sudah saling kenal selama 3 tahun dan dia nggak boleh sekejam itu. Mendengar omong kosong ini, emosinya langsung naik. Tiba-tiba sahabat Lily yang bernama Vanessa maju membela. Cewek itu juga fans berat si protagonis utama. Dia langsung teriak, apa-apaan sih kamu? Maksudmu? Kamu nggak mau lagi bayarin uang kuliah dan biaya hidup Lily? Kan kamu sudah janji. Kemarahan si MC mendadak hilang, bukan karena nggak emosi, tapi saking herannya dia sampai mati rasa. Debat sama NPC begini cuma buang-buang tenaga. Dia menjawab dengan dingin, aku dan dia sekarang orang asing. Ngapain juga aku harus bayar? Emangnya ada kewajiban hukum? Kalau kalian peduli banget, kenapa nggak kalian aja yang patungan bayarin dia? Di sini kan banyak orang. Masing-masing nyumbang sedikit juga pasti cukup kan? Jangan bilang kalian semua nggak punya uang receh sama sekali. Vanessa panik dan menyahut, kamu kan sudah janji. Masa ingkar janji begitu saja? Pokoknya aku nggak peduli, kamu berutang banyak hal sama Lily.
Kamu harus bayar hari ini juga, pokoknya wajib. Si MC mengepalkan tangannya, lalu mendengus dingin. Oke, kalau gitu, biar aku tanya satu hal dulu ke Lily. Selama 3 tahun ini, sudah berapa banyak hadiah yang aku kasih? Tas bermerek aja nilainya sudah ratusan ribu. Belum lagi perhiasan dan uang tunai langsung. Aku nggak mau ribut, tapi logikanya begini saja. Aku kasih semua itu kan buat ngedeketin kamu. Karena sekarang kamu menolakku. Balikin semuanya sekarang. Barang-barang itu bukan milikmu lagi. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Lily langsung pucat pasi. Dia nggak nyangka si MC bakal nekat begini. Kerumunan penonton juga ikut kaget. Mereka nggak percaya si MC rela keluar uang ratusan ribu cuma buat beliin tas mewah bagi mahasiswa biasa. Nominal sebesar itu jelas sangat fantastis. Yang bikin mereka makin shock, si Lily tetap menolak pacaran padahal sudah menerima semua barang mewah itu. Orang-orang yang tadi membela si cewek langsung terdiam 1000 bahasa. Lily terbata-bata beralasan kalau dia sudah menjual semuanya demi bayar utang keluarganya. Tapi Vanessa malah berteriak kencang, "Maksudmu apa? Kamu yang ngasih tapi sekarang minta dibalikin. Bukannya dulu kamu sendiri yang mengemis biar Lily mau menerima hadiah itu. Lagi pula, apa maksudmu harus dikembalikan kalau dia menolak? Memangnya kalau menerima hadiah, dia wajib menerima cintamu? Konyol banget tahu. Biarpun kamu memberinya uang miliaran rupiah, Lily kami bakal ambil semuanya dan tetap menolakmu. Memangnya kamu mau apa?" Tanpa ragu sedetik pun, Tristan langsung mengangkat tangannya dan menampar wajah Vanessa dengan keras. Plak. Kerumunan yang berisik langsung hening seketika. Lily mundur saking syoknya, tidak menyangka kalau cowok itu benar-benar berani main fisik. Vanessa yang menangis menahan perih langsung berteriak murka. "Tristan lock, urusan kita belum selesai. Awas ya." Tristan menatap Vanessa dengan sinis lalu mencibir. "Coba bikin aku menyesal." "Vanessa, apa kamu lupa siapa aku? Ayahku itu pemegang saham terbesar di universitas ini. Dia menyumbang dana melimpah setiap tahun. Bahkan rektor pun harus menghormatiku. Aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku menyesal." Ucapan itu langsung menghantam Vanessa dan Lily dengan keras. Vanessa seketika bungkam 1000 basasa. Aura agresifnya langsung ciut seketika. Dia mulai sadar kalau cari gara-gara dengan Tristan adalah ide yang sangat buruk. Tristan pun melanjutkan ucapan dinginnya. "Vanessa, keluargamu punya kedai sarapan kan? Mulai besok, aku akan menyuruh orang berdiri tepat di depan tokomu. Untuk setiap pelanggan yang datang, aku akan membayar mereka 2 kali lipat agar membeli sarapan di kedai sebelah. Mari kita lihat seberapa lama bisnis keluargamu bisa bertahan tanpa pemasukan." Kerumunan langsung terkesiap. Aksi flexing kekayaan yang brutal ini terasa sangat luar biasa. Beberapa orang bahkan mulai menghitung keuntungan jika berjalan beberapa langkah ekstra ke kedai Vanessa demi dibayar untuk sarapan di tempat lain. Makan gratis dan dapat uang. Jelas mau banget. Wajah Vanessa langsung pucat pasi. Dia tidak menyangka situasinya bakal segenting ini. Jika Tristan benar-benar melakukan itu, kedai keluarganya tidak akan bertahan sebulan. Menyadari hal ini, dia langsung panik luar biasa. Rasa marahnya akibat ditampar tadi langsung sirna begitu saja. Dia segera memohon dengan panik, "Baik, aku salah. Tolong jangan lakukan itu. Aku akan melakukan apapun. Asal jangan sentuh kedai sarapan orang tuaku. Aku bahkan rela berlutut dan memohon padamu." Pada akhirnya Vanessa hanyalah karakter sampingan biasa yang terbiasa merundung Tristan yang dulu. Dia benar-benar lupa kalau Tristan adalah pewaris yang sangat kaya raya. Tristan tidak menjawabnya dan hanya menatapnya dengan dingin. Di saat itulah, Lily maju, memberikan peringatan. "Cukup. Aku memperingatkanmu, Tristan. Jika kamu menyakiti Vanessa, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi seumur hidupku. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu membawakanku sarapan lagi." Jika ini adalah pemilik tubuh yang asli, dia pasti akan ketakutan mendengar ancaman itu. Tapi sekarang, jiwa yang baru telah mengendalikan tubuh ini. Mendengar itu, Tristan hampir tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Ini seperti promo beli 1 gratis 1. Melihatnya begitu gembira, Lily pun kebingungan dan bertanya, "Apa kamu gila? Apa kamu tidak mendengarku?" Aku bilang, "Aku akan memutuskan semua kontak dengan jika kamu terus begini. Aku benar-benar akan mengabaikanmu seumur hidupku. Paham? Seumur hidupku?" Tristan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Tidak perlu berteriak. Pendengaranku masih sangat baik. Pastikan kamu menepati janji itu ya. Aku sangat mendukung. Keputusanmu untuk tidak pernah mencariku lagi seumur hidupmu." Setelah itu, dia melirik Vanessa dengan tenang dan bersiap pergi, benar-benar mengabaikan keberadaannya. Vanessa panik setengah mati. "Tristan, jangan pergi. Kamu tidak benar-benar ingin menghancurkan kedai orang tuaku kan? Kamu tidak boleh melakukan ini. Aku mohon." Aku salah." Dia mengira Lily bisa memaksa Tristan mundur, tapi dia tidak menyangka cowok itu akan begitu tegas tanpa ampun. Dalam keputusasaannya, dia maju dan memeluk kaki Tristan. Tristan menatap ke bawah pada Vanessa yang menempel erat padanya. "Lepaskan tangan kotormu dariku." Vanessa dengan keras kepala menolak dan berteriak, "Tidak. Aku tidak akan melepaskannya kecuali kamu berjanji tidak menyentuh kedaiku." Tepat saat itu, sang protagonis novel, Damian Stone, membelah kerumunan dan membuat kemunculan yang megah. Melihatnya,
mata Lily dan Vanessa langsung berbinar gembira. Vanessa segera melepaskan kaki Tristan dan berlari ke arah Damian. Damian pun memberikan senyuman percaya diri khas karakter utama. Jangan takut, biarkan saja dia mengamuk. Aku akan mengurus masalah ini sampai tuntas. Hanya dengan satu kalimat sederhana itu, Vanessa merasa seperti telah menemukan penyelamatnya. Dia menatap Damian dengan penuh kekaguman dan berkata, "Kamu luar biasa, Damian. Aku mengandalkanmu." Dia lalu berbalik menatap sinis ke arah Tristan sambil menyeringai. "Memangnya kenapa kalau punya uang? Ada Damian di sini. Kamu bukan apa-apa, Tristan." Lily juga mendekat dengan cemas. "Damian, apa kamu punya rencana? Keluarga Tristan sangat kaya. Mungkin aku harus bicara dengannya lagi." Dia berpura-pura cemas kalau Damian akan menjadi target sasaran Tristan. Namun Damian justru sangat percaya diri saat ini. Rasa percaya diri itu berasal dari sistem yang baru saja terikat dengannya. Sistem baru saja memberinya misi yang sangat penting. Membuat sarapan hanya dalam beberapa hari, dia akan mencapai tingkat Koki Master. Dan sarapan buatannya pasti akan menarik banyak sekali pelanggan. Kekuatan perlindungan plot yang luar biasa. Begitu Damian menyelesaikan pidato heroik kecilnya, Tristan langsung menghampirinya. Dia bertanya dengan tenang, "Jadi kamu yang mengurus masalah Vanessa? Baguslah. Kalau begitu, uang yang Lily utang padaku, kuharap kamu juga yang akan melunasinya, kan?" Satu kalimat itu langsung membuat wajah Vanessa dan Lily pucat pasi. Damian terbata-bata, topeng cahaya bertanya, dirinya mulai retak. Kebingungan mencari kata-kata. Dia kan baru saja mendapatkan sistem. Isi kantongnya saat ini lebih banyak debu daripada uang tunai. Dia bertanya dengan gugup, "Uang apa yang Lily utangkan padamu? Bukankah semua barang pemberianmu itu sukarela?" Dalam hati, dia tahu betul kalau Lily sudah menerima banyak sekali hadiah dari pemilik tubuh yang asli. Namun, cowok itu bahkan belum sempat memegang tangannya. Tristan tersenyum cerah. "Memang benar sebagian besar hadiah itu kuberikan secara sukarela, tapi Lily sempat beberapa kali meminjam uang dariku. Tidak banyak, cuma sekitar $100.000. Karena kamu sangat ingin menjadi pahlawan bagi Vanessa, aku yakin kamu akan senang membantu Lily melunasi utangnya, kan?" Mendengar ini, Damian refleks menatap Lily dan bertanya, "Apa itu benar?" Lily tampak sangat canggung. Dia memang pernah meminjam uang dari Tristan. Saat itu, dia mengaku ada saudaranya yang kecelakaan dan butuh dana darurat. Tristan dengan murah hati meminjamkannya, dan dia mengira Tristan tidak peduli. Jadi dia pura-pura lupa begitu saja. Mendengar konfirmasi itu, Damian tiba-tiba diliputi rasa keadilan yang tinggi. Cuma sekitar $100.000, kan? Aku yang akan membayar utang Lily. Tristan segera mengeluarkan pulpen dan kertas lalu menyodorkannya. "Karena kamu sudah berjanji membantunya, menandatangani surat utang, bukanlah permintaan yang berlebihan, kan?" Damian tampak tersudut, tapi demi gengsinya di depan para gadis, dia mengertakkan gigi dan menandatanganinya. Tristan berdiri di sampingnya sambil mengetuk kertas itu. "Di mana tanggalnya? Kalau tidak menulis, tanggal jatuh tempo. Kapan tepatnya kamu berencana membayar? Apa 2 bulan cukup?" Vanessa tidak tahan lagi dan menjerit, "Tristan, jangan keterlaluan dong. Kita kan masih mahasiswa. Dari mana dia bisa dapat uang sebanyak itu dalam 2 bulan? Kamu sengaja ya nyari masalah?" Tristan menahan hasrat buat gampar cewek. Itu lagi terus ngejawab dingin, "Utang ini udah jalan 2 tahun lebih. Bahkan belum gua hitung sama bunganya. Apa gua harus nunggu sampai puluhan tahun? Surat utang itu butuh tenggat waktu. Gua udah baik banget. Kalau nggak bisa, bayar sekarang juga." Vanessa dan Lily langsung bungkam, takut Tristan bakal maksa Damian ngosongin kantongnya detik itu juga. Damian, yang percaya buta sama sistemnya, langsung nantang, "Oke, 2 bulan. Begitu Damian tanda tangan surat utang itu, Tristan langsung balik kanan. Dekat-dekat mereka cuma bikin IQ-nya merosot. Pas lihat Tristan pergi, Damian langsung bernapas lega. Tadinya dia mau memprovokasi pakai sindiran pedas biar Tristan menyerangnya. Tapi dia nggak nyangka Tristan bakal bersikap sedingin dan serasional itu. Lily nggak tahan buat nggak ngomong, "Damian, kamu usah kerja sekeras ini. Biar aku bujuk Tristan buat hapus utang $100.000 itu. Biar kamu nggak perlu bayar." Damian langsung mencegahnya. "Nggak usah, tenang aja Lily, biar aku yang urus." Sebagai sang protagonis, ego cowoknya yang rapuh nggak sudi cewek taksirannya berurusan sama villain kayak Tristan. Melihat Damian kesal, Lily mengangguk patuh. "Oke, aku percaya kamu. Aku bakal nurut apa katamu, Damian." Sikap manis dan penurutnya bikin Damian beneran kesengsem. Kalau Tristan ada di sana, matanya pasti bisa berputar saking jengkelnya. Gak butuh waktu lama, kabar putusnya Tristan dan Lily langsung menyebar luas seantero kampus. Semua orang pun bergosip kalau Lily pasti nyesel setengah mati. Soalnya dia jelas-jelas mau jadiin Tristan mesin ATM berjalan, tapi malah dicampakin begitu saja sama Tristan. Mendengar gosip itu, Vanessa langsung nyolot. "Siapa bilang Lily nyesel? Asal tahu aja ya, Lily kita sama sekali nggak nyesel." Dia malah seneng akhirnya putus sama Tristan. Sementara itu, seluruh kampus dapat undangan terbuka ke pesta Tristan. Dia sengaja menyewa seluruh Rose Bar agar semua orang bisa pesta gratis. Tentu saja, Damian, Lily, dan Vanessa dilarang datang. Mendengar itu, mereka bertiga langsung gigit jari karena cemburu. Terutama Lily.
Dulu pas dia ulang tahun, Tristan juga menyewa seluruh gedung, memesan kue 7, tingkat seharga puluhan ribu dolar, dan membrandingnya gaun desainer khusus, memperlakukannya bak seorang ratu. Saat Lily sedang berjalan bareng Vanessa, ponselnya bergetar. Ternyata pesan dari Damian. Lily, malam ini sibuk gak? Aku mau traktir. Makan malam. Yuk kita makan mie goreng. Vanessa yang ikut mengintip langsung heboh. Ya ampun Lily, kamu beruntung banget. Damian mau ngajak kamu makan mie goreng. Tunggu apa lagi, bodoh banget kalau kamu gak mau pergi. Lily terpaksa setuju, tapi dalam hati dia ragu. Apalagi saat Vanessa memaksa ikut jadi orang ketiga, bikin dia kesal setengah mati. Vanessa beralasan mau nanya ke Damian soal kedai sarapan keluarganya. Tapi karena Lily naksir berat sama Damian, dia nggak sudi ditikung teman sendiri. Mungkin karena terpengaruh tindakan Tristan baru-baru ini, Lily mulai merasa Vanessa sangat menyebalkan. Dia membatin, ngapain sih kamu ikutan? Katanya sahabat dekat malah mau jadi obat nyamuk pengganggu aja. Namun demi pertemanan, dan karena dia belum resmi jadian sama Damian, Lily terpaksa menelan kekesalannya dan tetap diam. Sementara itu, di Rose Bar, Tristan sedang santai di sofa VIP sambil menonton kemeriahan pesta. Acara ini dibuat hanya karena dia ingin merasakan nikmatnya jadi orang kaya raya. Di sisi lain, di warung kaki lima kumuh, hawa panas kompor membuat Lily menderita. Sepiring mie goreng di hadapannya mengepul hangat, tapi di cuaca musim panas yang menyengat ini nafsu makannya hilang. Rambutnya lepek menempel di dahi. Damian yang sok perhatian memindahkan beberapa potong daging ke mangkok Lily sambil bertanya lembut, enak kan? Mie goreng di sini nomor 1 loh. Dulu Lily pasti bakal tersenyum manis lalu memuji, enak banget. Selera kamu emang paling top, Damian. Tapi sekarang dia merasa kayak orang bodoh karena harus makan mie panas di dekat kompor gas menyala saat cuaca gerah begini. Romantisme konyol macam apa ini? Parahnya lagi, Vanessa makan lahap banget sambil terus memuji pilihan tempat Damian. Lily rasanya ingin memutar bola matanya saking kesalnya. Bagi Tristan, setelah merasakan atmosfer pesta sebentar, dia pulang lebih cepat. Dia naik ke Rolls Royce culinan miliknya dan langsung menuju Heaven on Earth, restoran termewah dan termahal di pusat bisnis kota itu. Tarif makan per orang saja mencapai puluhan ribu dolar. Saat mobil culinan Tristan melintas, pejalan kaki terpukau melihatnya. Sambil duduk di warung kumuh, Lily langsung mengenali mobil Rolls Royce mewah yang dulu sangat sering dia tumpangi itu. Rasa pahit yang tak terlukiskan langsung melanda dadanya. Damian pun mengikuti arah pandang Lily dan langsung tahu kalau orang di mobil itu adalah Tristan. Tapi Tristan cuek bebek saja. Mobil itu meluncur mulus ke parkiran VIP restoran. Kalau Lily tidak melihatnya, mungkin dia biasa saja. Tapi setelah melihat itu, mie goreng murah di depannya langsung terasa hambar. Melihat wajah murung Lily, Damian berdiri dan dengan dramatis menarik Lily serta Vanessa menuju Heaven on Earth demi gengsi. Sambil berkendara, Tristan mendadak ingat salah satu alur cerita novel aslinya. Kebangkitan pertama, Damian dipicu misi sistem. Damian disuruh membeli gedung tua terlantar di daerah terpencil. Karena kondisinya rusak parah dan jauh, harganya cuma beberapa ratus ribu dolar saja. Namun beberapa bulan kemudian, daerah itu berubah menjadi kawasan sekolah elit. Nilainya langsung meroket dari ratusan ribu menjadi 2 juta dolar lebih. Damian pun kaya mendadak dari hasil penjualan itu. Tapi karena sekarang Tristan tahu alur ceritanya, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tristan bakal membeli gedung tua itu sebelum Damian sempat bergerak. Bukan cuma gedung itu, Tristan juga bakal memborong semua properti di sekitarnya yang sedang dijual. Kalau mau main game ini, Tristan nggak akan main setengah-setengah. Dia bakal menutup semua jalur kesuksesan sang protagonis. Membayangkan Damian memegang uang recehnya lalu berlari, menyelesaikan misi sistem hanya untuk menyadari dia tak mampu membeli satu batu bata pun. Sungguh komedi papan atas. Tapi itu bukan prioritas utama dia. Dapat kesempatan hidup kedua dengan latar belakang dewa kayak gini, artinya dia harus nikmatin hidup dulu. Cuma makan makanan mahal doang mah kurang. Dia mau langsung shopping spree. Jiwa gila belanjanya udah teriak-teriak minta dilepas. Dulu, pas lagi nonton film atau membaca, dia selalu mimpi masuk ke butik mewah, terus tinggal nunjuk barang sambil bilang borong semua. Di kehidupan lampaunya, beli barang recehan aja. Di supermarket butuh kalkulasi ketat biar dia nggak kelaparan di akhir bulan. Tapi sekarang dia bisa gesek kartu debitnya sampai jebol. Tabungan uang jajan, si MC aja ada ratusan ribu dolar. Kalaupun habis semua, ya siapa peduli tinggal minta lagi ke keluarganya. Menurut alur plot aslinya, keluarga si MC ini kayak raya banget. Tapi demi ngejar Lily, pemilik tubuh yang asli, selalu nolak duit keluarganya. Dia bahkan berantem sama orang tuanya. Bikin mereka bingung setengah mati. Kenapa anak bodohnya ini ngotot cari recehan sendiri, padahal uang jajannya setara pendapatan negara kecil? Alasannya? Lily pernah bilang kalau dia suka cowok mandiri dan ngerintis karier dari nol itu baru namanya laki-laki sejati. Jadi, pewaris miliarder asli malah kerja paruh waktu sebar brosur. Cuma biar dipandang sama Lily. Hasilnya, nol besar. Sadar sama kebodohan tingkat dewa ini,
Dia langsung mutusin buat pulang dan baikan sama keluarganya. Tapi sebelum balik, dia harus beli hadiah dulu buat mereka. Jadi dia ajak anak buahnya, Bruno dan Tyson, terus langsung tancap gas ke butik mewah. Di tengah jalan, dia menoleh dan terkejut melihat Damian, Lily, dan Vanessa lagi berdiri di dekat kedai kaki 5 seberang jalan. Melihat mereka makan makanan murah, dia cuma ketawa, mengabaikannya, dan lanjut jalan. Tapi mereka bertiga jelas nggak tenang. Damian nyoba pasang, muka cool and stoic, bersiap buat konfrontasi. Vanessa ngedumel, sumpah serapah pelan, tapi Lily mulai ngerasa nyesek dan kehilangan banget. Dia membatin, kenapa Tristan nggak nyamperin pas lihat aku? Bukannya dia harusnya cemburu. Minimal dia kesini dan maksa bawa aku pulang dong. Nyuekin aku kayak gini tuh keterlaluan. Aku beneran nggak mau ngomong sama dia lagi. Lily merasa sangat tersinggung. Tristan belum pernah memperlakukannya sekasar ini sebelumnya. Di lubuk hatinya, dia tahu kalau Tristan datang buat membawanya pergi, dia bakal tetap milih tinggal sama Damian cuma buat gengsi. Tapi setidaknya melihat Tristan memperebutkannya bakal memuaskan rasa egonya. Diabaikan sepenuhnya begini, bikin harga dirinya terluka. Lagi pula, dia jujur kangen naik mobil Rolls Royce milik Tristan. Kenapa dia rela lepasin mobil mewah, ber-AC dan makanan enak cuma demi keringetan di kedai pinggir jalan bareng Damian? Apa dia bodoh karena milih rute survival hardcore? Padahal bisa hidup dengan mode santai, dia menghibur diri dengan berpikir kalau Damian pasti bakal kaya dan sukses suatu hari nanti. Itu sedikit menenangkannya, tapi rasa pahit tetap ada. Yang bikin Damian dan Lily makin shock adalah Tristan tidak dikelilingi cewek-cewek kelab malam. Teman jalannya cuma 2 pengawal pribadinya. Ini benar-benar bikin otak Lily error. Bagaimana mungkin pewaris kaya raya kayak dia, tapi nggak dikelilingi cewek cantik? Dia selalu punya pandangan stereotip yang buruk tentang identitas anak kaya raya milik Tristan, ciri khas heroin novel biasa. Tapi sementara dia meratapi nasibnya, Tristan justru menikmati masa-masa indahnya. Di mall mewah, di bawah tatapan kagum para pramuniaga, dia melambaikan tangan dan memborong segunung tas desainer. Menyerahkan tas-tas itu ke Bruno dan Tyson adalah bentuk flexing murni. Staf butik tahu betul betapa kayaknya keluarga Tristan. Meski sering melihat pelanggan kaya, jarang ada yang belanja dengan sikap cuek tanpa ragu seperti dia. Pewaris muda tampan beli tas Birkin kayak beli kol di pasar, mereka sampai heboh sendiri pakai suara paling manis buat nawarin barang. Bahkan ada yang coba ngasih nomor telepon ke Tristan, tapi dia tolak semua. Keluar mall dengan tangan penuh belanjaan, dia ingat tidak boleh melupakan saudara perempuannya. Jadi dia lanjut ke butik lain. Lewat di depan toko mainan, dia sadar mainan di dunia ini sangat asing baginya. Tapi sangat populer. Ini memicu ide cemerlang. Waralaba seperti Transformers atau Ultraman bakal laku keras dan mendulang untung besar di sini. Banyak film dan acara legendaris dari dunia asalnya yang tampaknya tidak ada di sini. Menyadari hal ini, dia melihat potensi tanpa batas untuk menghasilkan uang. Tiba-tiba dia merasa terdorong untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Sementara itu, Lily, Damian, dan Vanessa diam-diam mengikutinya. Vanessa masih cemberut karena Tristan mengancam toko sarapannya, tapi terus meyakinkan dirinya sendiri kalau Damian bakal membereskannya. Dia lanjut menjilat Damian. Damian dengan aura protagonisnya tersenyum percaya diri. Kalau ini Lily yang asli, dia pasti bakal sama Damian. Tapi sekarang aksi jilat-menjilat Vanessa yang tiada henti malah bikin dia risih. Dia ingin berteriak, lu lebay banget Vanessa. Tapi demi menjaga gengsi, Lily cuma menghela napas dalam hati sambil heran. Buat apa Tristan beli barang sebanyak itu? Tepat saat itu, Vanessa seolah bisa membaca pikirannya. Lily, kamu lihat itu? Tristan jelas lagi panik. Lily terkejut. Apa maksudmu? Bahkan Damian juga penasaran. Vanessa menganalisis dengan percaya diri. Coba pikirin, bodoh. Kita lihat dia beli hadiah semalam kan. Dia borong semua tas mewah dan gelang itu. Dia pasti beli kado itu buat minta maaf sama kamu. Kamu lupa seberapa sering dia kasih kamu tas dan perhiasan dulu. Mendengar ini, sebuah ide langsung muncul di kepala Lily. Benar juga. Setiap kali Tristan memberinya hadiah dulu, dia juga suka keliling toko mewah seperti ini. Rasa senang tiba-tiba membuncah di dalam dirinya. Kalau Tristan beneran beli hadiah buat minta maaf, dia mungkin bakal memaafkannya sedikit. Dia sangat berharap analisis Vanessa benar. Tapi dia langsung sadar kalau Damian berdiri tepat di sebelahnya. Dia tidak boleh membuat Damian cemburu, jadi dia langsung pura-pura acting. Biarpun dia mau minta maaf pakai kado, aku nggak bakal terima. Dia sudah keterlaluan sama sahabatku dan bikin Damian punya utang. Aku beneran nggak akan maafin dia. Dia mengangkat dagunya dengan angkuh. Vanessa kegirangan lalu mengangkat minumannya. Haha, baru itu sahabatku? Bersulang. Damian merasakan kepuasan yang luar biasa dalam hatinya. Selama perempuan di sampingnya penurut dan setia, egonya akan terpenuhi. Di saat yang sama, dia diam-diam bersumpah dalam hati, Tristan Locke, apa yang kau lakukan padaku, hari ini akan kubalas 10 kali lipat. Damian sudah menandai Tristan sebagai musuh bebuyutannya. Dia sangat yakin Tristan tidak akan bisa melepaskan Lily. Demi melindungi Lily, Damian bertekad untuk bekerja lebih keras lagi.
Selama beberapa hari ke depan, dia akan pergi ke toko sarapan Vanessa untuk belajar bisnis dan menyelesaikan quest sistem pertamanya. Dia tahu ini adalah langkah awal membangun kerajaannya. Punya sistem, tidak mungkin gagal. Pengguna kode cheat kalah? Konyol banget. Damian benar-benar sangat percaya diri. Balik lagi ke Tristan. Setelah puas belanja, dia bersama Bruno dan Tyson langsung naik Rolls Royce dan pulang. Kejadian ini disaksikan langsung sama trio itu. Vanessa mendengus sinis. Tapi Lily malah melongo. Tristan borong semua barang itu, tapi nggak meliriknya sama sekali sebelum pergi begitu aja. Kenapa nggak sesuai omongan Vanessa? Kalau hadiah itu bukan buat Lily, terus buat siapa? Apa Tristan suka cewek lain? Masa dia bisa cepet banget move on? Lily tiba-tiba merasa cemburu dan marah, menganggap Tristan bener-bener nggak masuk akal. Tapi ironisnya, dia malah makin respect sama Damien di dalam hatinya. Dibanding kesetiaan Damien, Tristan tuh brengsek banget. Damien sendiri lega karena Tristan nggak datang bikin rusuh. Ini memberinya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya kembali. Dia tahu cuma butuh waktu buat membalikan keadaan. Seperti dugaan, Vanessa berhenti bilang kado itu buat Lily. Sementara itu, suasana hati Tristan lagi bagus-bagusnya. Tristan membelikan hadiah buat kelima saudara perempuannya tanpa melupakan orang tuanya. Di kehidupan ini, dia bertekad buat baikan sama keluarganya. Dia nggak mau lagi jadi orang bodoh yang keras kepala kayak pemilik tubuh aslinya. Jujur saja, punya jalan pintas, tapi malah memilih jalan berduri itu kebodohan hakiki. Padahal dia lahir kaya, tapi malah dicuci otak sama retorika mandiri dari Lily. Tristan sudah cukup menderita sebagai budak korporat dulu. Kalau tahu punya bapak miliarder, mansion, mobil sport, dan kekaisaran bisnis yang menantinya, dia bakal nangis bahagia. Tristan masih nggak habis pikir kenapa pemilik tubuh aslinya begitu tergila-gila sama Lily. Kota ini penuh cewek cantik, dan dengan kekuasaan keluarga Locke, dia bebas memilih siapa saja kan. Begitu melangkah masuk ke dalam mansion mega keluarga Locke, Tristan dibuat melongo oleh kemewahan yang luar biasa. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, seorang wanita anggun bersanggul langsung berlari keluar sambil berteriak, Tristan sayang sudah pulang. Sini sayang, ibu kupasin apel buat kamu. Ini adalah ibu dari pemilik tubuh asli, Margaret Locke. Walau sudah hampir kepala 5, penampilannya sangat terawat dan memancarkan keanggunan bangsawan. Tristan bertanya dengan tenang, ibu, ayah di mana? Ayahmu ada di ruang kerjanya, jawab Margaret. Tristan pun langsung berjalan menuju ruang kerja Theodore Locke. Saat pintu dibuka, sosoknya persis seperti yang digambarkan di buku, rambut agak beruban, berpakaian rapi, dan sedang membaca koran dengan santai. Yah, aku butuh uang jajan. Theodore langsung terdiam, menurunkan korannya lalu menatap Tristan dengan kaget. Nah, bukannya kamu bilang nggak mau pakai uang kami lagi? Apa kamu sedang ada masalah? Tunggu, apa uang ini buat si Lily fans itu? Theodore bener-bener gak suka sama Lily. Tristan langsung membantahnya. Gak kok, aku udah gak ngejar Lily fans lagi. Theodore langsung cengong. Margaret yang baru masuk sambil membawa apel menjatuhkannya karena shock berat. Dia langsung berlari mendekat. Tristan, apa kamu serius? Dia mengangguk tenang. Iya bu, 100% jujur. Setelah berhasil mengamankan dana dari orang tuanya, itu pergi. Tristan langsung persis. Dia tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Damien sedang menuju toko Vanessa untuk menyelesaikan misinya dan mencari cuan pertamanya. Tentu saja Tristan gak bakal membiarkan rencana musuhnya itu berhasil begitu saja. Dia langsung mengutus Bruno dan Tyson buat membereskannya. Saat ini, cewek paling penting bagi Tristan adalah Scarlett Sterling. Keesokan paginya, Scarlett mendengar kabar kalau Tristan sudah putus dari Lily. Dia telungkup di mejanya, menyandarkan wajah di lengan sambil memutar-mutar pulpen dan malas. Dia membatin apa yang dipikirkan Tristan. Apa dia beneran menyerah mengejar Lily? Apa itu artinya aku punya kesempatan? Aku iri banget sama Lily yang disukai cowok sekeren Tristan selama 3 tahun. Sementara itu di kelas, Lily duduk termenung lesu. Vanessa mencoba menghiburnya. Lily, jangan terlalu dipikirkan. Damien 100 kali lebih baik daripada Tristan. Kamu dapat perhatiannya, itu yang terpenting. Tristan juga nggak bakal mengganggumu lagi. Kamu harusnya merayakan ini. Ucapan itu berhasil menenangkan ego Lily. Dia membatin, banner juga. Damien pasti bakal jadi orang yang sangat sukses nantinya. Tapi tiba-tiba sesi kelas langsung geger saat Tristan masuk membawa sarapan yang masih hangat. Wah, tuan muda Locke bawain sarapan lagi buat Lily. Ada apa nih? Bukannya kemarin katanya dia udah putus hubungan? Haha, sudah kuduga. Dia kan bucin selama 3 tahun. Gak bakal bisa lepas semudah itu. Di pojokan, Scarlett melihat kejadian itu jadi dan matanya langsung meredup kecewa. Dia menghela napas, dia masih sebucin dulu rupanya. Dia menunduk makin dalam, hanya mata indahnya yang mengintip ke arah Tristan. Kenapa cowok ganteng kayak dia bukan milikku sih? Menyebalkan sekali. Dia menggertakkan giginya. Lily yang melihat itu langsung tersenyum jemawah. Sempurna. Tristan ternyata belum menyerah mendapatkannya. Dia hampir berdiri untuk mengambil sarapan itu. Tapi setelah berpikir ulang, dia menahan diri dan duduk tegak menunggu dengan sabar sampai Tristan membawakannya. Kali ini dia memutuskan untuk tidak bersikap dingin lagi. Dia bakal memberinya senyum manis untuk berterima kasih.
Vanessa tampak geli sementara seisi kelas menonton diam-diam menunggu drama terjadi. Saat Tristan berjalan melewati meja Lily, bibir Lily sedikit terbuka, ucapan terima kasih sudah di ujung lidahnya. Tapi Tristan gak berhenti. Dia terus berjalan melewatinya. Seisi kelas langsung mematung heran. Mereka melihat Tristan berjalan lurus ke barisan belakang, tepat ke arah Scarlett. Di bawah tatapannya yang shock berat, dia menyodorkan makanan itu. "Scarlett, aku belikan kamu sarapan." Makan selagi hangat ya. Jantung Scarlett langsung berdegup kencang. Dia menatap kosong, gak percaya kalau ini nyata. Teman-teman di sekitar mereka langsung melotot kaget, bener-bener shock sama plot twist ini. Sementara Lily otaknya seakan mau meledak, rasa kagetnya jauh melampaui Scarlett. Tristan ngasih sarapan buat cewek lain, rasa sesak dan tidak terima langsung menyerangnya. Sarapan itu harusnya buat dia. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa saat Tristan selalu membawakannya sarapan pagi. Sesuatu yang selalu dia sepelekan dan akhirnya dia anggap menyebalkan. Kehadiran Tristan yang terus-menerus dulu membuatnya risih. Tapi setelah Tristan berhenti melakukannya, dia malah tersiksa. "Kamu bilang bakal mencintaiku selamanya, tapi sekarang kamu mencampakanku. Kok kamu tega banget sih?" Lily merasa semakin tersakiti. Air mata mulai berlinang saat dia melihat Tristan berdiri di depan Scarlett. Otak delusinya langsung membayangkan mereka sebagai pasangan yang kelewat mesra. Karena nggak tahan, dia hampir lompat dari kursinya buat melabrak mereka. Sementara itu, wajah Scarlett memerah padam kayak tomat matang. Matanya menatap kagum cowok yang sudah dia taksir diam-diam selama 3 tahun. Dia masih nggak percaya sarapan manis ini beneran buat dia. "Tristan, ini beneran buat aku?" tanyanya dengan sangat hati-hati. Tristan menaruh makanan itu lalu duduk di sebelahnya. Tindakan sederhana itu bikin jantung Scarlett langsung berdegup kencang gak karuan. Rasanya kayak mau copot dari dadanya. "Aku ini putri sulung keluarga Sterling." Dia mengingatkan dirinya sendiri demi menjaga gengsi. Tapi rasa senang dan manis yang meluap hampir membuatnya hilang kendali. Butuh waktu lama baginya buat menerima kenyataan ini. Kebahagiaan ini datang terlalu mendadak. Apa Tristan menolak Lily demi aku? Imajinasi Scarlett pun mulai liar kemana-mana. Tapi Scarlett langsung sadar diri karena tahu dulu Tristan bucin akut setengah mati. Mustahil cowok itu move on secepat itu. Scarlett berbisik pelan, "Terima kasih Tristan." Kalau geng sosialita elitnya tahu hal ini, mereka pasti bakal melongo parah. Padahal Scarlett terkenal galak dan mandiri banget. Sekali tatap dari dia, biasanya cukup bikin siapapun merinding. Dengan rambut merah, menyala, dan makeup sempurna, aura ratunya benar-benar gila. Tapi di depan Tristan, dia malah nurut kayak anak kucing. Scarlett tidak berkata apa-apa lagi. Otaknya langsung ngeblank seketika. Dia cuma refleks mengambil bakpao dan susu kedelai yang dibeli Tristan. Biasanya dia bakal komplain makanan jalanan berminyak, tapi hari ini rasanya mirip hidangan bintang 5. Apalagi dia belum sarapan. Jadi makanan itu tidak cuma mengisi perutnya, tapi juga hatinya. Melihat Scarlett bertingkah menggemaskan, Tristan ikut merasa senang. Rasanya ingin sekali berteriak pada pemilik tubuh yang asli, ada cewek keren dan seimut ini, tapi malah diabaikan demi si Lily. Apa dia buta? Tristan memiringkan kepalanya sambil memperhatikan Scarlett. Cewek itu terus menunduk sambil menggigit bakpaonya pelan. Rambut merahnya terurai, sementara matanya yang bulat melirik gugup. Merasa diperhatikan, wajahnya makin memerah, panik, dan tidak berani menatap balik. Mereka terjebak dalam kecanggungan yang lucu sampai akhirnya Scarlett menyerah. Dia mengintip ke arah Tristan sambil bertanya pelan. "Ada apa Tristan?" Saat ini aura antagonisnya hilang total. Dia cuma gadis kasmaran yang sangat imut. Tristan tersenyum lebar. "Tidak ada apa-apa. Cuma berpikir kamu kelihatan imut banget pas lagi makan." Detik itu juga Scarlett langsung bertingkah mirip Hinata. Wajahnya merah padam sampai rasanya mau keluar asap. Tanpa mendebat, dia menyembunyikan mukanya dan lanjut melahap bakpao. Sementara kelas masih syok menonton drama pagi itu. Lily menggigit bibirnya dengan ekspresi sangat merana. Sarapan itu pun habis dalam sekejap. Scarlett meminum susu kedelainya tenang. Tristan juga tidak bicara banyak lagi. Peduli amat seberapa kesalnya si Lily, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kelas pagi berlalu begitu saja, tapi Scarlett tidak fokus sama sekali. Dia sibuk berdebat dengan dirinya sendiri apakah harus mengajak Tristan jalan. Sikap cowok itu hari ini membuatnya bimbang karena takut Tristan belum melupakan Lily. Dia takut kalau Tristan cuma memanfaatkannya demi membuat Lily cemburu, dia malah jadi badut. Pikiran itu membuatnya cemberut dan melamun gemas sendirian. Di sisi lain, pikiran Lily benar-benar kacau. Apa Tristan beneran berhenti mengejarku? Dia tidak sudi menerimanya. Tiba-tiba Vanessa ikut nimbrung lagi. "Lily, jangan khawatir. Aku yakin Tristan cuma pura-pura." "Pura-pura apa?" Lily memainkan peran gadis polos tanpa dosa dengan sempurna. Vanessa menganalisisnya seperti ahli. "Coba pikirkan. Kita melihatnya membeli hadiah tadi malam kan? Dan hari ini dia sengaja mengabaikanmu demi memberi sarapan pada Scarlett. Sejak kapan mereka sedekat itu? Dia jelas ingin membuatmu cemburu." Logika Vanessa menyadarkan Lily seketika. Pikirnya dia memang benar.
Dia sudah membuciniku selama 3 tahun. Mustahil dia menyerah begitu saja. Dia pasti cuma merajuk. Jadi maksudnya Tristan akan terus mengejarku. Wajah Lily langsung cerah. Ya iyalah, jawab Vanessa. Dia itu budak cintamu selama 3 tahun, mana mungkin berhenti tanpa alasan. Santai saja Lily. Lagi pula kamu punya Damian sekarang. Siapa peduli soal Tristan? Senyum Lily sedikit memudar. Damian, dia merenung sejenak dan memutuskan bahwa Damian masih merupakan pilihan terbaiknya. Dia terus melamun, tapi tidak tahan untuk melirik ke arah Tristan. Melihat cowok itu mengobrol gembira dengan Scarlett membuat darahnya mendidih. Brengsek, sengaja merayunya agar aku cemburu. Tristan duduk di samping Scarlett sambil tersenyum. Scarlett, apakah kamu luang malam ini? Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Scarlett mengerjap. Makan malam? Kenapa mendadak? Dia masih belum mengerti. Ada tugas yang tidak kupahami, kuharap kamu mau mengajariku. Apakah kamu ada waktu? Tristan membuat alasan yang mulus. Scarlett berpikir sejenak. Oh, begitu. Aku luang. Tapi aku yang traktir ya. Kan kamu sudah memberikanku sarapan tadi. Terima kasih Tristan. Aku senang sekali. Tristan mendesak lagi. Tidak apa-apa. Selain belajar, sebenarnya ada bisnis yang ingin kubicarakan denganmu. Malam itu di restoran mewah di Fine Zenith, Scarlett dan Tristan duduk di ruang privat. Tristan berencana membawanya meluncur bersama menuju kesuksesan finansial yang luar biasa. Scarlett, aku punya info orang dalam. Tristan memulai, sebidang tanah di Cloud City akan diubah menjadi kawasan sekolah elit. Aku ingin mengajakmu berinvestasi bersama. Tertarik? Scarlett tampak tertegun, lalu menjawab pelan. Benarkah Tristan? Berapa banyak yang kamu butuhkan dariku? Sikapnya yang tanpa ragu membuat Tristan terkejut. Aku berencana memasukkan 10 juta. Berapa yang bisa kamu bantu? Scarlett bahkan tidak berkedip. Kalau infonya darimu, aku akan taruh semua uang jajan jatahku. 50 juta, aku akan transfer semuanya padamu. Kamu yang urus operasinya. Aku percaya padamu. Mendengar dia punya uang jajan sebanyak itu, Tristan sampai terdiam sejenak. Mengingat tindakan pemilik tubuh aslinya, Tristan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghujatnya dalam hati. Tristan, kamu benar-benar badut kelas kakap. Ada ratu sesempurna ini, tapi malah diabaikan demi Lily. Pewaris kaya raya begini kurang menarik apa coba? Memilikinya di sisimu secara harfiah, memotong 30 tahun kerja keras. Melihat senyum manisnya, Tristan bertanya serius, Scarlett, kamu sepercaya itu padaku? Scarlett tertawa. Tentu saja. Bahkan jika kita kehilangan semuanya, itu tidak masalah. Kalau butuh lebih banyak, bilang saja, aku akan minta dari keluargaku. Cukup, itu sudah lebih dari cukup, kata Tristan cepat. Terima kasih Scarlett. Tristan berjanji mereka akan meraup untung besar dari sini. Seiring mereka makin akrab, Scarlett mulai santai. Tristan, jangan khawatir kalau ada yang merundungmu, laporkan padaku. Biar kurus mereka, aku bukan orang yang bisa diremehkan. Atau sekalian saja jadilah anak buahku. Makan malam ini adalah momen paling memuaskan bagi Tristan. Setelah meninggalkan hotel, mereka pun berpisah. Setibanya di rumah, saat Tristan baru mau bersantai, dia mendapat notifikasi permintaan pertemanan. Rupanya itu dari Lily Vance. Tristan menyeringai. Baiklah, mari terima saja dan lihat apa rencana si pemeran utama wanita ini. Begitu dia menerima permintaannya, pesan pertamanya langsung muncul. Tristan, sebenarnya apa hubunganmu dengan Scarlett? Tristan hanya membalas dengan satu kata, teman. Setelah itu, dia melemparkan ponselnya lalu pergi tidur. Di seberang sana, Lily mulai frustrasi. Teman-teman macam apa yang makan malam mewah di Fine Zenith? Apa kalian sedekat itu? Tristan, jawab aku, kamu di mana? Lily terus mengiriminya spam. Karena tidak mendapat balasan, dia melempar ponselnya dengan kesal, lalu tidur. Esok paginya Tristan mengecek ponselnya. Ada 26 pesan belum terbaca. Tristan memutar bola matanya. Dasar gila. Dia mengabaikan semuanya, membuka obrolan dengan Scarlett, lalu mengirim ucapan selamat pagi. Scarlett langsung membalas, selamat pagi, Tristan. Di saat yang sama, Lily bangun, cek HP, dan tidak ada balasan dari Tristan. Dia mulai merasa bersalah karena bersikap terlalu dingin dulu. Setelah perang batin yang sangat melelahkan, dia langsung pergi ke supermarket dan membeli sepasang stocking jala hitam yang seksi. Dia pun bergumam pelan, Tristan Locke, aku tidak percaya kamu tidak akan tergoda. Sementara itu, di kedai sarapan Vanessa, dia tersenyum manis mengenalkan Damian kepada keluarganya. Ibu, ayah, kenalkan ini Damian, teman sekolahku. Dia datang untuk membantu kita. Orang tuanya langsung bingung. Membantu apa? Vanessa menjawab dengan serius, tentu saja membantu bisnis kita. Damian langsung pasang wajah paling tulus. Paman, Bibi, saya sangat bersemangat membuat sarapan. Ajari saya saja, dan saya jamin bisa membantu membuat menu sarapan paling enak di sini. Sebelum orang tuanya menjawab, kakak Vanessa yang sibuk, Victor, tertawa mengejek. Heh kawan, apa kamu serius? Bikin sarapan kelihatannya gampang, tapi butuh keahlian. Pernah belajar masak? Tidak, jawab Damian. Masak nasi saja belum pernah. Victor lanjut bekerja sambil menyahut ketus. Jelas tidak boleh. Kedai kami memang agak sepi, tapi kami tidak butuh bantuanmu. Vanessa, bawa temanmu ini pergi main saja. Ibu, ayah, dan aku sangat sibuk.
Damian tidak marah meski diusir Victor. Dia tetap tersenyum tipis. Seringai miring khas seorang protagonis sombong yang menyebalkan. Vanessa kesal dengan nada bicara kakaknya, lalu berteriak, "Victor, bicara apa kamu?" Damian itu sangat berbakat. Dia lalu merengek pada orang tuanya. "Ibu, ayah, ajari dia saja. Kita benar-benar butuh bantuannya sekarang." Ayahnya tampak bingung. "Kenapa kita butuh dia? Kedai ini tidak sedang menghadapi krisis besar kok." "Kamu bicara apa sih?" Ibunya mulai tidak sabar. "Baiklah Vanessa, ini uang $100. Pergilah belanja bersama temanmu sana." Vanessa bingung menjelaskannya. Bagaimana cara dia bilang, "Ayah, ibu, aku bikin masalah besar karena menyinggung pewaris kaya raya gila yang sekarang membayar. Orang 2 kali lipat untuk beli dari kompetitor demi membuat kita bangkrut." Dia sangat stres sampai tidak bisa berkata-kata. Keluarganya yang tidak tahu apa-apa tetap sibuk bekerja. Tiba-tiba seorang pelanggan datang. "Bos, pesan 2 bakpao daging, 2 bakpao polos, dan susu kedelai." "Siap." Harganya $5. Sahut ayahnya gembira, tapi tiba-tiba terdengar suara dari samping. "Heh kawan, aku beri $10 kalau kamu beli itu di kedai sebelah." Pelanggan itu tertegun dan langsung waspada. Kenapa? Orang itu menjawab ketus. "Aku ada dendam dengan kedai ini. Selama mereka tidak untung, aku tidak peduli seberapa banyak uang yang kubakar." Seluruh keluarga Vanessa membeku. Sang pelanggan yang merasa seperti mendapat lotre langsung mengambil uang $10 itu lalu berjalan ke kedai sebelah. Bukan hanya dia, beberapa pelanggan lain datang dan dibayar agar pergi dengan wajah gembira. Seorang pelanggan yang penasaran bertanya, "Hei, apa ini terjadi setiap hari?" Orang itu mengangguk sambil menyeringai lebar. "Tentu saja. Tenang saja, selama kalian tidak beli di kedai ini, kalian bisa meminta uang tunai padaku setiap hari. Jumlahnya bervariasi, tapi aku punya banyak uang untuk dibakar." Keluarga Vanessa terpaku. Mereka hanya bisa melongo saat belasan pelanggan langsung berbalik arah sambil menggenggam uang gratis, lalu pergi begitu saja. Victor menggertakkan giginya. Bajingan mana yang memakai trik kotor ini? Apa kedai bakpao sebelah? Atau kedai mie di seberang jalan? Ini sudah kelewatan, dengus ayahnya. Kita lihat saja seberapa lama mereka bisa terus membagikan uang gratis. Ini sama saja membuang-buang uang ke jalanan. Apa otak mereka rusak? Tapi Vanessa saat ini sangat ketakutan. Dia terbata-bata, ayah bukan kedai lain. Ini ulah pewaris kaya bernama Tristan Locke. Dia sangat kaya raya. Membakar uang begini selama beberapa bulan, bahkan tahun tidak ada artinya bagi dia. Victor tercengang. "Apa?" Ayahnya menuntut jawaban. "Kenapa orang kaya itu mengincar kita?" "Vanessa, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan." Diinterogasi oleh ayahnya yang murka, Vanessa terlalu takut bersuara. Ibunya mendesak cemas, "Cepat katakan sejujurnya." "Apa yang terjadi?" Victor ikut bertanya. "Siapa yang kamu buat marah? Katakan pada kami." Saat Vanessa kebingungan, Damian sang protagonis maju dengan tenang sambil tersenyum khas. "Paman, Bibi, biar saya jelaskan. Ini sebenarnya bukan masalah besar." Sebelum dia selesai bicara, Victor membentak, "Diam kamu. Memangnya siapa? Dirimu sampai berani ikut campur urusan keluarga kami?" Vanessa yang sangat melindungi Damian langsung membalas, "Victor, jaga ucapanmu. Damian itu temanku. Kalau kamu menghinanya lagi, aku tidak mau menganggapmu kakak." Damian lalu menceritakan kejadiannya dengan sengaja menyembunyikan bagian tentang Lily yang menerima hadiah dan meminjam uang. Dia memutarbalikkan fakta seolah Vanessa dengan berani membela temannya dan tidak sengaja menyinggung anak orang kaya yang sombong. Keluarganya langsung pucat. Ayahnya menghela napas berat. "Vanessa, kalau tidak ada kerjaan lain, kenapa cari masalah?" Ibunya menambahkan, "Kenapa memprovokasi orang seperti itu?" "Dari keluarga berkuasa ya?" tanya Victor. "Jadi, bagaimana sekarang?" Damian membuka mulut untuk berbicara, tapi sebuah suara dingin memotong. "Damian, apa kamu yakin 100% mengatakan yang sebenarnya?" Ayahnya memotong pembicaraan. Wajahnya tampak menderita sambil mendesah, dalam hati mengutuk putrinya yang pembuat masalah. Fantasi heroin macam apa yang dia bayangkan, bagaimana gadis biasa bisa melawan pewaris super kaya. Jika mereka tahu bahwa Tristan sebenarnya tidak salah dan Vanessa lah yang sepenuhnya bersalah, mereka pasti ingin memukulnya sampai babak belur. Beberapa hari terakhir, ibunya Vanessa sangat stres sampai hampir pingsan. Dampaknya bagi keluarga mereka sangat hancur. Orang biasa jelas tidak akan sanggup bertahan dalam perang finansial tingkat dewa ini. Di universitas, kejadian kedai sarapan ini jadi gosip legendaris. Kamu dengar tidak? Tristan Locke sedang menghancurkan kedai sarapan Vanessa. Bahkan sampai masuk berita lokal. "Aku kesana 2 hari lalu dan dapat $60 cuma-cuma." "Kenapa tidak kasih tahu? Aku juga mau uang gratis." Banyak orang mengantre untuk mengambil uang gratis dan mengabaikan kedai Vanessa. Orang tuanya pasrah melihat kerumunan mengambil uang Tristan, lalu membeli sarapan di toko sebelah. Penghinaan terbesar adalah saat orang-orang datang bukan untuk membeli makanan, melainkan berkata, "Hei, kedai kalian hebat sekali. Berkat kalian, aku dapat ratusan dolar secara cuma-cuma." Ayahnya sampai harus memohon, "Tolong Pak, belilah sarapan untuk membantu kami. Kami tidak punya pelanggan selama berhari-hari. Aku sudah tidak sanggup lagi menghadapinya. Kita akan bangkrut kalau begini terus."
Vanessa tampak sangat stres, tidak berani bicara selama berhari-hari karena takut orang tuanya akan memukulnya. Rasa percaya diri Damian berubah jadi kecemasan. Dia pikir ini adalah tiket emasnya untuk bangkit, tapi Tristan mengacaukannya lewat satu gerakan finansial yang sangat brutal. Dia belum menemukan strategi balasan, tapi dia segera tenang karena berpikir dia hanya butuh orang terkenal untuk mempromosikan makanannya. Damian benar-benar terlalu percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Namun, karena dia masih bukan siapa-siapa dan tidak punya koneksi, dia berniat meminta bantuan Lily. Kecantikannya pasti bisa menarik banyak pelanggan. Dengan semangat dia ngechat Lily. Tanya apa, dia senggang buat minta tolong. Di kelas, Lily agak bingung tapi tetap dengerin ceritanya. Lily paham situasinya dan merasa Tristan terlalu kejam sama sahabatnya. Apalagi melihat Tristan dekat sama Scarlett beberapa hari lalu, bikin dia makin kesal. Dia memutuskan buat ikut campur. Dan yang membatin, Tristan, nggak mungkin kamu nggak peduli lagi sama Lily, tiba-tiba HP-nya bergetar. Balasan Lily aman, serahkan saja sama aku, biar aku bereskan. Damian senang sampai otaknya mencerna kata bereskan. Tunggu, apa dia mau bicara sama Tristan? Jelas nggak boleh. Dia langsung spam chat buat menghentikan Lily, tapi diabaikan. Selesai kelas, Lily langsung ganti baju, pakai seragam sekolah Jepang. Rok pendek dan stocking jaring hitam yang baru dia beli. Pas jalan di kampus, dia langsung jadi pusat perhatian, bikin para cowok melongo kagum. Itu sih primadona kampus, Lily fans. Tristan menyia-nyiakannya, rugi dong. Dengar pujian itu, Lily merasa bangga. Dia yakin Tristan nggak bakal kuat melihat penampilannya sekarang. Saat itu juga, dia melihat Tristan sedang bersandar di pagar depan, kelihatan keren banget seolah sedang menunggu seseorang. Jantung Lily langsung berdebar kencang. Tristan masih ganteng banget, setara Damian atau bahkan lebih. Dia baru mau melangkah mendekat saat suara raungan mesin mobil sport mewah tiba-tiba memecah keheningan. Mobil sport merah menyala ngedrift dan berhenti tepat di depan Tristan. Semua orang terpana saat seorang cewek berambut merah yang menawan keluar dengan kaki jenjangnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Apa? Itu pacar baru Tristan? Anak orang kaya memang beda, speknya beneran kelas atas, bahkan setara dengan Lily fans sendiri. Mendengar itu, Lily merasa shock berat. Cewek rambut merah itu ternyata Scarlett Sterling. Lily tidak percaya penglihatannya saat Scarlett berjalan mendekati Tristan. Tristan pun tersenyum hangat, di mata semua orang. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat serasi. Jiwa kompetitif Lily langsung terbakar, tidak rela jika dia harus kalah. Dia merasa agak bersalah pada Damian, tapi ego mengalahkannya. Lily beralasan kalau dia melakukan ini hanya demi membantu Damian. Bernegosiasi dengan Tristan agar mau mengampuni keluarga Vanessa. Berbekal alasan mulia itu, Lily mengumpulkan keberanian untuk mendekat, mengira Tristan membelikan mobil itu untuk Scarlett. Dia tidak tahu siapa Scarlett sebenarnya dan mengira dia cuma cewek biasa. Padahal dulu saat pacaran dengan Lily, Tristan hanya memberinya hadiah ratusan ribu saja. Sedangkan dengan Scarlett yang baru dikenal, Tristan sudah membelikan mobil mewah. Rasanya tidak adil sekali. Kecemburuannya memuncak, merasa dulu Tristan tidak tulus mencintainya. Saat mendekat, dia mendengar akhir obrolan mereka. Scarlett bilang dia sudah mentransfer uangnya dan sangat menantikan kabar baik dari Tristan. Scarlett menambahkan, jika butuh lebih tinggal bilang saja. Tristan membalas santai agar Scarlett mengikutinya saja kalau mau dibuat kayak raya. Scarlett pun tersenyum tipis. Hei, kamu itu anak buahku, panggil aku bos, canda Scarlett. Tristan terkekeh dan mengiyakan. Saat itulah Tristan menyadari kehadiran Lily yang berdiri anggun di belakang Scarlett. Tristan harus mengakui kalau penampilan Lily hari ini memang kelas atas. Stocking jaring hitam, kaki jenjang, wajah polos, dipadu rok pendek Jepang. Perpaduan mematikan antara polos dan menggoda. Ekspresi memelasnya bisa membuat banyak cowok gila. Tapi Tristan tidak merasakan apa-apa sama sekali. Sebab Scarlett di depannya, yang berdiri tepat di depan Tristan, sama sekali tidak kalah menawan. Menyadari arah pandangan Tristan, Scarlett berbalik dan kedua wanita itu saling menatap. Lily sedikit tersentak tapi tetap bertahan. Dia mengajak Tristan bicara berdua di tempat lain karena tidak paham soal obrolan uang tadi dan tidak tahu Scarlett itu kaya. Lily hanya ingin menyelesaikan masalah Damian. Tristan menjawab dingin agar dia bicara di situ saja. Lily pun ragu-ragu sambil melirik ke arah Scarlett. Scarlett balas menatap tajam. Cewek ini memancarkan aura bermusuhan dan jelas menyukai Tristan. Tapi, apa Tristan juga punya perasaan yang sama padanya? Otak Scarlett berpikir cepat, tapi tak mau kalah dominan. Dia tetap berdiri tegak. Lily pun mulai membicarakan kedai sarapan keluarga Vanessa. Aku minta maaf atas namanya. Tolong ampuni mereka demi aku, pinta Lily. Scarlett kelihatan bingung dan bertanya-tanya kedai sarapan apa yang dimaksud. Tristan membalas dengan datar bahwa Vanessa yang memulai duluan. Apa Lily lupa betapa sombongnya dia? Hari itu yang memaksa Tristan membayar semua tagihan belanjaannya. Apa maaf saja cukup? Lily makin panik dan merasa tidak adil karena dia sudah mewakili minta maaf. Dalam hati, Scarlett hanya bisa memutar bola matanya. Ada apa dengan cewek ini? Apa otaknya bermasalah? Tristan mencemooh.
Kalau maaf saja cukup untuk apa ada polisi, tapi sejujurnya kekesalan Tristan sudah terlampiaskan. Vanessa cuma karakter figuran yang tidak akan memengaruhi rencana besarnya. Tapi melihat Lily yang memelas begitu, Tristan tiba-tiba mendapat sebuah ide baru saat itu juga. Lily mengertakkan gigi dan membuat pengorbanan besar. Baik Tristan, aku mau pacaran denganmu. Apa itu cukup? Ucapnya lantang, membuat semua orang yang mendengar langsung shock berat. Kerumunan langsung heboh. Tapi Tristan hanya tersenyum tenang dan menjawab tidak. Buat apa dia mau pacaran dengan Lily? Tristan tidak tertarik dan menyuruhnya pergi saja. Semua orang tercengang dan Lily seolah tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Begitu tersadar, dia menatap ngeri karena tidak menyangka Tristan akan menolaknya mentah-mentah. Tristan tetap bersikap tenang. Memangnya kalau Lily mau pacaran dengannya dia harus langsung menerima begitu saja? Logika aneh macam apa itu? Kalau tidak ada hal penting lainnya, mending jangan ganggu lagi. Karena Tristan sedang sibuk mengobrol dengan Scarlett, Lily berdiri terpaku, merasa sangat trauma karena mengira dialah satu-satunya di hati Tristan. Nyatanya dia malah ditolak dengan kejam. Air mata mulai berlinang, dia bingung kenapa Tristan menolaknya padahal dulu menyukainya. Tapi sebelum dia selesai bicara, Scarlett sudah tidak tahan lagi melihat drama konyol itu. Dia langsung menyela dengan dingin menegaskan kalau Tristan sudah melarang Lily mengganggu mereka dan mengancam akan mengusirnya paksa. Nada dingin Scarlett sangat kontras dengan sikap penurutnya pada Tristan. Lily pun menatap Tristan tanpa berdaya. Persis seperti hewan yang sedang terperangkap. Tristan, dia mengancamku, bicaralah sesuatu, pinta Lily. Tapi Tristan hanya menatapnya kosong dan heran kenapa dia masih berdiri di sana, mengabaikan ucapan Scarlett. Scarlett senang karena Tristan sudah melupakan Lily. Tepat saat Tristan berbalik ke arah Scarlett, Lily kembali mengertakkan giginya. Baik, apa yang harus kulakukan agar kamu mengampuni keluarga Vanessa? Tristan merasa geli lalu melangkah mendekat dan membisikkan agar Damien Stone berlutut langsung meminta maaf padanya. Lakukan itu dan Tristan akan melepaskan mereka. Lily panik karena baru kali ini merasakan tekanan hebat yang menyesakkan dari Tristan. Sambil gemetar, dia berbisik, baiklah, aku akan coba bicara dengan Damien, tepati janjimu. Tristan berbalik pergi bersama Scarlett, sementara Lily hanya bisa menatap punggungnya dengan nanar. Lily mau teriak, tapi suaranya mendadak hilang. Jauh di lubuk hatinya, status Tristan udah benar-benar melampaui Damien. Sementara itu di kedai sarapan, Damien lagi cemas nunggu kabar dari Lily. Ngebayangin cewek yang dia taksir ngobrol sama Tristan, bikin dia ngerasa kayak lagi diselingkuhi terang-terangan. Tiba-tiba, HP-nya bergetar. Dia buru-buru buka HP-nya sambil berharap dapat kabar baik dan siap tersenyum, tapi pas baca pesannya, wajahnya langsung kaku. Damien, bisa tolong berlutut dan minta maaf ke Tristan? Kalau kamu mau, dia bakal lepasin keluarganya, Vanessa. Dia udah janji ke aku. Bisa tolong bantu? Lily pakai nada paling memohon dan pasrah, tapi kata-kata itu malah bikin Damien emosi brutal. Kalau bukan Lily yang kirim chat itu, dia pasti udah pukul orang. Nyuruh dia, Damien Stone, berlutut. Cari mati namanya. Damien benar-benar murka, tapi sebagai karakter utama yang sok suci, lengkap dengan harem dan plot armor tebal, dia nggak bisa salahin Lily. Dia pun numpahin semua dendam kesumatnya ke Tristan. Tristan berengsek, beraninya bikin Lily tersayang menderita kayak gini. Ini belum selesai, aku bakal balas dendam buat kamu Lily. Damien menggeram, benci, karena dirinya masih lemah. Kalau dia punya sedikit waktu lagi, Tristan pasti bukan apa-apa di hadapannya. Dia menenangkan diri lalu membalas, Lily, jangan khawatir. Biar aku yang urus semuanya. Berlutut ke Tristan bukan gayaku. Aku punya cara lain buat bantu keluarga Vanessa. Kamu istirahat aja. Pesan itu langsung bikin Lily tersadar ke realita. Dia udah keluar dari gerbang kampus dan lagi sembunyi di pojokan sambil baca pesannya. Dia tiba-tiba tersentak. Apa yang aku lakuin? Kenapa aku malah nyuruh Damien berlutut ke Tristan? Apa jangan-jangan Damien emang gak sehebat Tristan? Dia langsung buka kontak Tristan dan ngirim chat. Tristan, aku tanya sekali lagi. Kamu mau lepasin keluarga Vanessa atau enggak? Kalau kamu terus begini, Damien gak bakal tinggal diam. Pas baca itu, Tristan bener-bener ketawa ngakak. Halu banget ini cewek. Gimana caranya Damien bisa bangkit sekarang? Tristan mutusin buat cerita soal drama kedai sarapan ini ke Scarlett. Scarlett langsung ketawa. Tristan, ini kocak banget. Kenapa kamu ngajak aku nonton? Pipinya berwarna merah sambil natap Tristan. Tris, kamu beneran udah nggak ada rasa lagi sama Lily? Ini Tristan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Nggak ada sisa sedikit pun. Cewek kayak gitu nggak layak dapat waktuku sedetik pun. Scarlett tersenyum lebar. Bener banget, dia nggak pantas dapat semua pengorbananmu. Tristan membalas chat Lily. Boleh, aku tunggu kedatangannya. Balasan itu bikin Lily naik pitam. Dia mematikan HP-nya sambil gertakin gigi. Awas aja kalau Damien udah sukses nanti. Kita lihat seberapa sombong kamu nanti. Sebelum Lily datang nemuin Tristan, Scarlett udah konfirmasi kalau uang 50 juta udah ditransfer. Tristan bener-bener kegirangan. Tristan mutusin buat borong properti di kota Cloud. Awalnya dia cuma mau beli yang murah, tapi dengan total 60 juta, dia bisa ngelakuin jauh lebih banyak. Scarlett
Bahkan nggak peduli kalau bakal rugi semua, yang bikin Tristan makin kagum sama dia, dibandingin sama Damian yang punya sistem, tapi masih terseok-seok dan pusing mikirin recehan. Tristan bener-bener kayak pakai god mode. Lily yang kehabisan akal mutusin buat bantu Damian sendiri. Dia pergi ke kedai Vanessa buat nyoba masakan Damian sambil maksain senyum. Wah, Damian, masakanmu enak banget. Damian langsung semangat. Lily, sekarang semuanya tergantung kamu. Kalau kamu bantu promosiin, kita pasti bisa lewati masalah ini. Dia mengangguk, yakin kecantikannya bakal narik banyak pelanggan. Tapi hari demi hari berlalu, cuma sedikit orang yang datang. Lily, Damian, dan keluarga Vanessa bener-bener dibuat melongo. Kenapa? Soalnya tepat di sebelah stand bagi-bagi uang gratis milik Tristan, dia masang papan pengumuman baru. Lotre, menangkan hadiah tunai 20, 50, atau 100 kali lipat. Damian shock berat, rahang Victor langsung jatuh ke lantai. 100 kali lipat, aku juga mau ikutan lotre, keluarga Vanessa putus asa. Ini bener-bener konyol. Hadiah 100 kali lipat itu berarti orang bisa pulang bawa lebih dari $1.000. Tristan bakar uang puluhan ribu dolar sehari. Mereka akhirnya menyerah. Orang tua Vanessa mutusin buat pindahin kedainya ke tempat lain. Mereka nggak bisa ngelawan Tristan. Vanessa terpaksa menundukkan kepala dan minta maaf. Orang tuanya pun sadar. Realitas mengerikan kalau mereka berurusan sama pewaris miliarder asli yang santai banget buang puluhan ribu dolar sehari cuma demi bikin bangkrut kedai sarapan kecil. Absurd banget. Tapi tindakan Tristan benar-benar bikin keluarga itu dilingkupi keputusasaan yang mengerikan. Sementara buat Damian, sebagai karakter utama, beberapa hambatan nggak bakal langsung bikin dia hancur. Setidaknya dia berhasil selesaiin misi memasak dan naikin level keahliannya. Sekarang dia cuma pengen cepat naik level biar bisa hancurin Tristan. Tristan Locke, tunggu aja, aku nggak bakal tinggal diam. Damian menyeringai. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat, dan pernah remehkan pemuda miskin. Tepat di saat itu, suara sistem bergema di kepalanya. Misi utama baru, temukan Crystal Snow dan kembangkan game indie bareng dia. Hadiah $100.000 dan keahlian pemrograman tingkat master. Misi sampingan. Cubit pipi Crystal Snow. Hadiah pengetahuan dasar ilmu komputer. Misi sampingan. Sukses kencan sama Crystal Snow. Hadiah $10.000. Misi sampingan. Peluk Crystal Snow selama 10 detik lebih. Hadiah keahlian menulis dasar. Misi sampingan. Nyatakan cinta ke Crystal Snow di momen yang tepat. Hadiah peningkatan keahlian menggambar. Misi sampingan, kencan di kolam renang bareng Crystal Snow dan lihat dia pakai baju renang. Hadiah peningkatan keahlian akting. Melihat tumpukan misi ini, Damian tersenyum percaya diri. Semua kekesalan dia sebelumnya langsung hilang. Punya sistem emang bener-bener mantap. Misi-misi ini sih sama aja kayak dapat duit gratis. Damian kenal siapa itu? Crystal Snow. Mereka dulu sering ngobrolin soal coding dan dia pernah bantu usir perundung yang ganggu cewek itu. Hubungan mereka cukup erat. Dia mikir misi-misi ini bakal gampang banget diselesaikan. Ngebayangin kerja bareng Crystal yang imut bikin dia semangat banget. Begitu game ini viral, aku bakal balikin keadaan sepenuhnya. Tristan, tunggu aja. Aku bakal injak kamu di bawah kakiku dan bikin kamu memohon ampun ke Lily. Damian merasa tindakannya sangat benar. Dekat dengan Crystal bukanlah hal yang salah. Dia nggak pernah mikir kalau ini bakal nyakitin Lily. Dia pikir Lily pasti bakal paham. Sedangkan soal permintaan maaf Vanessa, Tristan sama sekali nggak peduli. Vanessa menangis terseduh-seduh. Tristan, aku minta maaf. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar kelewatan. Tristan mengingatkannya dengan dingin. Udah telat buat minta maaf. Apa mukaku kelihatan punya waktu buat main-main sama kamu? Karena benar-benar putus asa. Vanessa ngelakuin hal yang bikin Tristan kaget banget. Dia mulai buka kancing ke mejanya. Tristan langsung lompat mundur. Apa-apaan yang kamu lakuin? Sambil menangis, dia memohon. Tristan, aku bakal serahkan diriku padamu. Tolong lepasin keluargaku. Tristan langsung menghentikannya dengan cepat. Berhenti akting. Kamu pikir aku mau apa yang kamu tawarin? Kemana perginya kesombonganmu kemarin? Bukannya kamu nuntut aku buat biayai hidup Lily selamanya? Tristan sengaja nabur garam di atas lukanya. Vanessa menundukkan kepalanya. Aku minta maaf. Aku bodoh banget. Kamu nggak punya utang apapun ke Lily. Kamu udah baik banget. Tapi dia nggak tahu diri. Aku minta maaf. Kata-kata itu benar-benar bikin Vanessa hancur. Melihatnya menangis sambil berlutut. Bikin suasana hati Tristan jadi bagus banget. Dia mutusin buat berhenti ngerjainnya dan lepasin dia begitu aja. Vanessa berinserin bajunya lagi sambil melongo. Dia ngerasa nggak menarik sama sekali. Dia ngira cowok kayak Tristan itu mesum banget. Tapi Tristan malah bersikap sopan banget. Plot twist ini bikin dunianya runtuh. Diam-diam, dia malah mulai naksir sama Tristan. Pas jalan pulang, dia nggak mikirin Damian, tapi malah mikirin Tristan. Kenapa Tristan nggak mau sama aku? Apa aku kurang cantik? Pas lagi ngelamun, dia tiba-tiba berhenti. Dia ngelihat dua orang jalan sebelahan di depan. Ternyata Damian sama Crystal Snow. Padahal di cerita aslinya Vanessa bakal langsung nyamperin mereka dengan ceria. Paling dia cuma cemburu dikit, nggak bakal nyalain Damian. Tapi sekarang dia malah merasa jijik. Damian kencan sama cewek lain, bukannya dia suka Lily.
Pikiran Vanessa langsung kacau lagi, tiba-tiba ada suara ramah terdengar dari belakangnya. Vanessa, bukannya Damien itu pahlawan pelindungmu? Walau lihat dia sama cewek lain, kamu tetap mikir dia hebat banget kan? Vanessa kaget. Dia akhirnya sadar betapa kacaunya ini. Selama ini dia pikir dia cuma cinta satu orang. Padahal Damien genit ke Lily dan sekarang malah terang-terangan jalan sama cewek lain. Walau belum ngapa-ngapain, jalan mesra di taman tengah malam itu udah kelewatan. Terus nasib Lily gimana? Vanessa emosi banget. Damien jelas-jelas salah. Kalau Lily tahu, gimana jadinya? Setelah sempat ragu sebentar, impulsif. Dia langsung foto mereka dan kirim ke Lily. Lily, lihat ini, Damien lagi jalan sama cewek lain, padahal mereka udah kayak pacaran. Damien selalu bilang dia sayang banget sama Lily. Tapi kagetnya, Lily langsung balas cepat. Terus kenapa? Damien kan emang hebat banget. Wajar dong kalau banyak cewek di deket dia, nggak masalah. Tapi berani-beraninya si brengsek itu jalan diam-diam sama orang lain. Tunggu aja pembalasanku nanti. Baca balasan itu, Vanessa langsung speechless. Lily, kamu nggak marah, mentalnya langsung kena. Semua rasa hormatnya ke Damien hilang. Dia padahal udah nentang keluarganya demi Damien. Berantem sama Tristan demi Lily, sampai ngerusak hidupnya sendiri. Sekarang dia bingung mau ngapain. Lagian, Vanessa cuma karakter sampingan nggak penting sih. Pas Lily dibully, Damien bakal belaga jadi pahlawan, tapi Vanessa cuma jadi batu loncatan misinya doang. Begitu gagal manfaatin tokonya, dia langsung campakin Vanessa dan beralih ke Crystal Snow. Sementara itu, Crystal beneran termakan sikap manis Damien dan ngerasa dia memesona banget selama setengah bulan mereka saling kenal. Dia ngelihat Damien sebagai sosok bertanggung jawab, pintar, dan keren. Dia pengen makin dekat, apalagi Damien belum bertindak aneh-aneh, bikin dia makin penasaran. Di taman, Damien ngajak bikin game bareng, mata Crystal langsung berbinar. Serius, Damien? Kamu mau bikin game bareng aku? Itu emang rencanaku, Damien sombong. Dengan bantuanmu, kita bakal bikin game hits nasional, bahkan global. Berkat bantuan sistem, dia pede abis. Crystal yang nggak tahu soal cheat ini percaya gitu aja. Aku percaya kamu, Damien. Pas mereka lagi asik berduaan, hidup Tristan justru jauh lebih tenang. Harusnya Tristan lagi ngechat Lily nanyain kabar, tapi sejak dia berhenti nge-sim, hidupnya jadi indah banget. Dia bahkan pergi ke Cloud City bawa uang 50 juta dari Scarlett buat bisnis properti. Koneksinya tahu Tristan ahli waris Locke, jadi semuanya dipermudah. Cool banget, bikin dia bebas repot. Harusnya Damien yang beli gedung tua itu. Dia harusnya dapat duit dari nyelamatin toko Vanessa dan minjem dari para cewek. Tapi sekarang dia nggak dapat apa-apa dari Vanessa. Malah Lily minta duit ke dia yang langsung ditolak mentah-mentah sama Tristan. Damien kere abis. Ditambah lagi, dia masih utang $100.000 ke Tristan. Kalau nggak bayar, dia nggak bisa beli properti itu. Dia harus deketin Crystal buat hadiah sistem, atau dia nggak bakal bisa bayar utangnya. Pas beli gedung utama, Tristan sekalian borong semua rumah murah di sekitarnya. Totalnya habis lebih dari 30 juta. Beres urusan, Tristan balik ke rumah utama Locke. Theodore sama Margaret seneng banget pas denger Scarlett investasi 50 juta ke Tristan. Malam itu, Scarlett sama Tristan makan malam di Divine Zenith. Tristan nyeritain semua soal aksi borong propertinya. Scarlett dengerin sambil kagum. Terakhir, Tristan bercanda. Kak Scarlett, emang gak takut uangnya habis kalau aku gagal? Tristan sengaja manggil kakak biar dapat perlindungan ala penjahat yang mantap. Scarlett pun ketawa lepas. Gak mungkin, kamu kan anak buahku. Takut apa sih? Kalau habis, tinggal bilang, nanti aku cari lagi. Dia ngangkat gelas anggurnya. Senyum manisnya bikin Tristan terpana. Tristan gak nutup-nutupin langkah selanjutnya Kak Scarlett. Aku lagi ngincar bar mirah selanjutnya. Rencana mau kubeli. Di alur aslinya, Damien sewa bar ini karena pemiliknya Morgana naksir sama dia. Morgana bukan hero utama, cuma salah satu simnya Damien aja. Umurnya udah kepala 3. Jomblo abadi dan bos kalak yang tertarik sama cowok. Tapi pas Damien hajar preman yang gangguin dia langsung jatuh cinta dalam hitungan hari. Tristan dulu mikir alur ini konyol banget. Jomblo puluhan tahun tapi jatuh cinta dalam 3 hari, gak masuk akal banget. Para cewek utama dan sampingan, otaknya kayak langsung mati kalau udah urusan sama sesi protagonis. Tapi bodoh amat lah, Tristan cuma pengen beli bar itu biar jalur duit Damien mampet. Scarlett dukung Tristan 100%, hajar aja kalau kehabisan duit. Biar aku yang backup. Kebaikan Scarlett beneran bikin Tristan terharu. Kak Scarlett emang terbaik. Beres makan, Tristan bersikap sopan dan nganterin Scarlett pulang. Sementara itu, Damien sibuk bangun dinasti barunya bareng Crystal sampai lupa sama sekali sama Lily. Sedangkan Lily mikir wajar aja kalau Damien dikelilingi cewek, tapi dia tetap harus usaha lebih keras biar Damien gak lepas. Tristan sih jujur salut sama kemampuannya yang tetap tenang walau diselingkuhin berkali-kali. Yang bikin Tristan heran, Lily masih belum sadar dari khayalan kalau dia bisa ngendaliin Tristan. Beberapa hari lalu, Lily traktir teman sekamarnya tapi overorder sampai habis $800. Salah satu temannya malah pesen seafood mahal tanpa mikir. Lily gengsi buat ngelarang, tapi langsung panik pas tagihannya datang. Temannya pun ngasih saran, Lily telepon Tristan aja sih.
Bukannya dia selalu bayarin kamu, Lily pun langsung kepikiran. Memang hubungan mereka lagi renggang. Tapi uang segitu mah kecil buat Tristan. Dia langsung pede lagi. Mikir ini alasan pas buat Tristan minta maaf ke dia. Dia ngechat Tristan. Aku lagi traktir teman-teman tapi kurang uang nih. Bisa tolong bayarin dulu nggak? Cuma beberapa ratus dolar kok. Tristan lagi santai pas lihat chat itu. Dia natap layarnya heran. Kamu traktir temen tapi nggak modal. Kok jadi masalah Tristan? Tristan ngelempar HP-nya diabaikan. Lily yang tadinya pede langsung panik. Tristan, lihat ini nggak? Dia ngechat terus. Tapi nggak dibalas. Teman-temannya pun diam. Lily akhirnya telepon, tapi nomornya sibuk. Shock parah. Ternyata Tristan udah ngeblok dia. Akhirnya Lily terpaksa ngemis pinjaman uang ke Vanessa. Sikap Vanessa emang udah beda, tapi tetap dipinjemin sih. Pas keluar restoran, Lily ngedumel, Tristan pelit banget deh. Masa duit receh gitu aja pelit. Vanessa bergumam, menurutmu dia beneran suka Scarlett sekarang? Lily ngerasa Vanessa agak aneh, tapi dia cuek aja. Target berikutnya beli bar Mirage. Bar ini deket kampus, nggak gede tapi rame parah. Morgana, bosnya yang cantik, selalu jadi magnet pelanggan. Apalagi dia punya backingan orang tangguh. Jadi jarang ada yang berani bikin rusuh. Di cerita aslinya, ada pemabuk luar, bikin onar. Damien pahlawan kesiangan langsung datang, ngehajar mereka, dan bikin Morgana langsung jatuh cinta. Tapi bagi Damien, cewek itu cuma sekadar mainan sementara. Ujung-ujungnya, Morgana menyewakan bar itu ke Damien, bikin cowok itu kaya raya. Tristan datang buat merusak alur cerita itu. Tanpa bantuan rute sistemnya, Damien bakal kesulitan setengah mati. Melangkah masuk ke bar Mirage, Tristan langsung melihat cewek berambut hitam bergelombang di counter. Penampilannya seksi banget, bikin semua mata tertuju ke dia. Karena udah biasa, dia menyapa dingin tanpa mendongak. Selamat datang. Pas dia mendongak dan melihat Tristan, dia mengernyit. Merasa wajah cowok itu familiar. Seorang bartender berbisik, bos Morgana. Kayaknya itu si anak orang kaya, Tristan Locke. Morgana langsung ingat, dia pernah dengar soal Tristan, anak kaya bucin yang ngejar satu cewek bertahun-tahun. Sebagai cewek mandiri, yang berjuang dari pelayan sejak remaja, dia benci bocah manja yang cuma mengandalkan orang tua. Dia mengira Tristan cuma playboy yang suka mempermainkan perempuan. Dia bahkan kasihan sama Lily, ngira Tristan bakal memanfaatkan lalu membuangnya begitu aja. Pikirnya Tristan punya banyak cewek cadangan, persis kayak tuduhan Vanessa dulu. Padahal mereka berdua nggak sadar kalau di novel aslinya, Damien lah si buaya darat sejati yang menaklukkan semua cewek di depannya. Dan itulah alasan kenapa Tristan malas berurusan sama karakter cewek yang agak kurang waras ini. Tristan tersenyum ramah, tolong satu koktail, Morgana menjawab dingin, maaf, kosong. Oke, bir dingin aja kalau gitu. Tetap tanpa melihat Tristan, Morgana menjawab, habis juga. Tristan menaikkan alis, terus sisa apa? Air keran. Mau? Tristan langsung cengok. Masuk bar kok malah ditawari air keran? Ada masalah apa sih? Tanya Tristan. Apa gua ada salah? Morgana akhirnya mendongak sambil mencibir ketus. Anak orang kaya kayak kamu ngapain sih minum di bar kecilku ini? Jujur aja. Maumu apa? Morgana udah siapin botol kosong buat dihantam ke kepala Tristan kalau dia berani ngomong lantur. Dia nggak peduli sama keluarga Locke. Dia bukan tipe yang gampang ditindas. Cowok yang berani ngegoda dia biasanya berakhir tragis. Tapi Tristan tetap tenang banget. Sebenarnya menurutku minum di sini asyik kok. Dekorasinya bagus, suasananya tenang, pas banget sama seleraku. Ku dengar koktail buatan bos di sini juara, makanya aku tertarik buat nyoba. Tapi kalau nggak ada apa-apa, aku pergi aja deh. Morgana tertegun. Tunggu. Anak kaya ini nggak berniat ngegoda dia. Dia sadar kalau Tristan datang sendirian, jauh dari kesan, mau bikin rusuh. Tiba-tiba dia merasa dirinya terlalu berlebihan. Dengan panik, dia terbata-bata. Tunggu, kamu beneran cuma mau minum? Sikap dinginnya luntur, menyisakan wajah panik dan malu. Tristan menahannya. Jelas lah. Siapa juga yang sengaja ke bar cuma demi minum air keran? Morgana sadar lagi diledek, tapi gak marah. Dia cuma tersenyum canggung. Oh, maaf, aku salah paham. Tuan muda Locke kan? Silakan duduk dulu. Biar aku buatkan koktail khusus untukmu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Dia mendadak merasa Tristan beda dari anak kaya brengsek lainnya. Dia pun mempersilahkan Tristan duduk. Tristan melihat sekeliling. Banyak orang yang mengenalinya. Gak lama Morgana menyajikan koktail biru muda ke arahnya. Tristan mencicipinya. Enak banget. Kemampuan bos bar ini emang juara. Morgana mendadak merasa bangga karena Tristan beneran cuma mau minum. Pandangannya terhadap Tristan perlahan mulai berubah. Walau di dunia ini Tristan dicap sebagai karakter villain, dia nggak bakal langsung jatuh cinta secepat itu. Tiba-tiba pintu bar ditendang terbuka dengan keras. Sekelompok pria mabuk yang berisik langsung merangsek masuk ke dalam. Pria berambut mohawk pirang berteriak, bos cantik, bawakan kami bir dingin. Morgana mengernyit. Dia nggak benci pelanggan, tapi pemabuk selalu bikin repot. Pas dia mau mengambil bir, si mohawk tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Halus banget tanganmu. Ayo, party bareng malam ini cantik. Abang punya banyak duit nih. Morgana menarik tangannya dengan marah. Sebelum dia sempat meledak, Tristan langsung menyambar botol bir, mendekat, lalu menghantamkannya tepat ke kepala si mohawk. Piar, pengunjung bar yang awalnya cuma
menonton drama, malah tersenyum puas. Mereka sama sekali gak khawatir sama Tristan, melainkan kasihan pada para preman itu. Bodoh banget, berani cari masalah sama Tristan Locke. Mampus deh mereka. Seisi Bar berbisik, mengira Tristan melakukan itu demi melindungi Morgana. Morgana pun berpikir begitu. Karena Tristan gak bertingkah aneh ke dia. Morgana gak percaya lagi kalau Tristan cuma mau minum biasa. Melihat Tristan menghajar preman demi dia, cara Morgana menatapnya langsung berubah. Dia penasaran gimana Tristan bakal menyelesaikannya. Bruno dan Tyson langsung merangsek masuk, melayangkan pukulan bertubi-tubi sampai preman-preman itu tuh babak belur. Tristan memberi perintah dingin, buang mereka sejauh mungkin. Jangan sampai merusak bisnis bos bar ini. Tristan tahu kalau Damien yang ada di sini, Morgana pasti berterima kasih. Aku nggak tahu harus membalas budimu gimana. Damien bakal sok jantan, minta minum gratis, dan bikin Morgana kepincut sampai mengajaknya ke bilik pojokan yang remang-remang. Di dalam novel, dia bahkan melepas sepatu hak tingginya dan sengaja menggoda kaki Damien di bawah meja. Tapi sekarang Morgana hanya menggigit bibir merahnya lalu berkata, "Terima kasih Tuan Muda Locke. Malam ini gratis sebagai tanda terima kasihku. Tahu kalau ini adalah kesempatan emas untuk berbisnis." Tristan langsung menjawab, "Gak perlu gratisan. Sebenarnya aku kesini mau bahas urusan bisnis sama kamu." Senyum Morgana langsung pudar. Dia tahu Tristan gak sesederhana itu. Kewaspadaannya pun bangkit. Kesepakatan apa? Tristan gak bertele-tele lagi. "Aku mau beli bar ini. Gimana menurutmu?" Morgana langsung tercengang. Dia cinta bar miliknya, tapi dia lebih cinta uang. Kalau dapat bayaran besar, dia bisa pensiun tenang. Bertahun-tahun mengelola bar membuatnya lelah, tapi gak pernah ada yang mau membelinya. Biasanya mereka cuma mau membeli dirinya. Oh ya, tanyanya hati-hati. "Berapa penawaran Tuan Muda Locke?" Kalau Tristan menawar terlalu murah, dia pasti bakal ngamuk. Ucapan Tristan selanjutnya sukses. Bikin dia shock. 10 juta. Dua kata itu membuat Morgana bungkam. Tatapan sinisnya langsung lenyap. Berganti keramahan yang luar biasa. Dia nggak menyangka bakal dapat rezeki nomplok sebesar itu. 10 juta jauh melampaui harga asli dari bar miliknya. Kalau transaksi ini berhasil, dia bakal jadi jutawan mendadak. Ditambah lagi, Tristan baru saja menolongnya tanpa pamrih. Dia makin merasa berutang budi. Sekarang Tristan ngasih penawaran yang gila banget ke dia. Tapi Morgana gak langsung buta karena serakah. Dia langsung menahan senyumnya dan nanya, 10 juta lu bercanda ya? Bar ini nilainya gak seberapa. Lu pasti punya syarat lain, kan? Tristan mengangguk serius. Ya, emang ada satu syarat lagi. Morgana langsung mikir. Nah kan bener. Kok ini pasti mau dapetin gue kan? Untung gak diomongin langsung. Kalau gak, Tristan bakal langsung pergi. "Syarat apa?" tanya Morgana. Tristan tetap pasang muka datar. Syaratnya selama setahun penuh setelah transaksi ini, cuma lu yang boleh pakai uangnya. Gak boleh dipinjemin atau diinvestasiin. Setuju? Morgana bengong ngeliatin Tristan. Tapi dia seneng banget. Cuma itu doang? Tristan mengangguk. Ini taktik mutusin jalur cuan Damien dari bar ini. Peluang Damien nemu bar lain tuh 0%. Secara sistemnya emang nunjuk ke sini. Yuk kita tanda tangan kontraknya sekarang. Tristan menjentikan jarinya. Bruno sama Tyson masuk dan ngasih berkas ke Morgana. Dia baca dengan gak percaya. Klausul anehnya cuma larangan minjemin dan investasi itu. Lagian Morgana jomblo dan uangnya emang pas-pasan buat diri sendiri. Dia gak bakal minjemin ke siapa-siapa kok. Setelah setahun uang itu bakal mutlak jadi miliknya. Kalau dia melanggar kontrak, dia harus bayar Tristan 5 kali lipat. Morgana langsung tanda tangan. Tristan tersenyum puas banget. Senang berbisnis dengan Anda, Nona Morgana. Duitnya bakal segera ditransfer. Silakan urus seras terima barnya. Morgana natap Tristan dengan perasaan campur aduk. Dia sadar kalau Tristan tuh gak seburuk itu. Dadanya bahkan berdegup kencang. Pas Tristan mau pergi, tiba-tiba dia nyeletuk. "Tuan Muda Locke, kalau gak keberatan, ayo minum bareng di meja sudut sana." Undangannya jelas banget. Di cerita aslinya, sudut gelap itulah tempat dia dan Damien mulai jatuh cinta. Dia pede banget sama pesonanya. Jarang ada cowok yang bisa nolak wanita matang seseksi dia. Tapi Tristan malah ngejawab datar. "Nggak usah, makasih Nona Morgana, masih ada urusan lain." Morgana langsung mematung. Kaget banget ditolak mentah-mentah. Dia cuma diam pas Tristan melenggang pergi tanpa menoleh. Dia ngerasa kesel banget. Ada apa sih sama cowok ini? Apa gue sejelek itu di matanya? Dia inget betapa defensifnya dia pas Tristan baru masuk. Dia ngira Tristan tuh cowok mesum. Ternyata cowok itu sama sekali gak tertarik sama dia. Rasa malunya menusuk banget. Matanya pun mulai memerah. Ini pertama kalinya dia dicuekin parah kayak gini. Dia bersumpah bakal ngerebut harga dirinya kembali. Sementara Tristan keluar dari bar dengan santai banget. Gak mikirin Morgana sama sekali. Belly bar itu cuma langkah awal buat menekan si protagonis. Masih banyak yang harus dilakuin karena sistem Damien tuh OP parah. Dikasih kesempatan terus-menerus bikin dia cuma butuh satu kesuksesan buat jadi Taipan. Target Tristan berikutnya, Crystal Snow. Dia tahu cewek itu sama Damien lagi kerja sama. Bikin game indie yang bakal ngasilin cuan melimpah.
Tristan gak bakal biarin itu terjadi, tapi Damian gak mau nyerah gitu aja selaku karakter utama. Dia lagi ngerencanain kebangkitan yang epic. Tristan, tunggu aja. Gumamnya penuh, tekad, gue bakal ngelampauin lu, segera. Sistemnya langsung ngasih misi baru. Misi yang berhubungan sama Bar Mirage yang baru dibeli Tristan. Damian nyengir, tahu kalau sistem ini jaminan sukses. Gue punya cheat code, lu mau lawan gimana? Beres nganter Crystal pulang, dia ngechat Lily. Lily lagi ngapain? Kangen nih. Lily tersenyum pas ngelihat itu, tapi pas dia mau ngetik balasan, dia teringat foto kiriman Vanessa pas Damian lagi jalan sama cewek lain. Dia emang bilang ke Vanessa nggak apa-apa, tapi realitanya kerasa perih banget. Baru aja mesraan sama cewek lain, sekarang bilang kangen gue. Apa ini Damian yang gue kenal? Kenapa juga gue suka cowok kayak gini? Dia mendadak merasa jijik. Dia sadar nggak boleh ngerendahin dirinya sendiri. Dia nutup ponselnya dan ogah ngebalas. Malahan, dia jadi kepikiran Tristan. Ada rasa sesal kenapa dulu dia nolak Tristan? Harusnya dia bisa duduk santai di Rolls Royce, hidup mewah. Tapi sekarang malah keringetan makan jajanan pinggir jalan sama Damian. Kalaupun Damian kaya, dia pasti dikelilingi cewek-cewek. Ngapain rebutan posisi di harem? Di Damian sendiri gak peduli, Lily gak ngebalas chatnya. Dia cuma pengen cepet beresin misi sistem bareng Crystal. Lalu OTW ke Bar Mirage. Sementara itu kabar Tristan beli Bar Mirage seharga 10 juta menyebar di kampus. Orang-orang di sana langsung mengenali dirinya. Gosip panas soal Tristan nolak minuman dari pemilik bar yang seksi sampai ke telinga Scarlett. Dia nyamperin Tristan sambil senyum. Tristan, denger-denger lu nolak minuman, cewek hot ya? Tristan pasang muka lempeng. Iya, emang kenapa Scarlett? Scarlett pura-pura cuek aja. Gak apa-apa sih. Padahal dalam hatinya dia lagi jingkrak-jingkrak kesenangan. Tristan terkekeh. Kenapa? Lu mau traktir gue minum, Scarlett merona merah. Boleh emang Tristan ngelayanin candaannya? Tentu aja, malam ini biar gue yang bayar. Mari kita rayain bar baru ini. Scarlett langsung girang. Maksudnya lu yang traktir apa? Lu kan anak buah gue, bos yang bayar. Bilang mau makan apa? Biar gue yang bayar. Tristan menghela napas, lalu merayu. Kakat Scarlett juta buat bar itu kan duit lu, biarin gue traktir lu sekali ini aja. Scarlett melipat tangan sambil pura-pura marah. Nggak boleh, ada gue di sini. Lu nggak usah keluar duit sepeser pun. Gue ini kakak tertua, lu ngeremehin isi dompet gue ya. Muka cemberut buatannya lucu banget. Tristan nggak tahan buat gak ngeliatin pipinya yang memerah. Dia tertawa lalu mengalah. Ya udah iya, gue nurut sama lu, kayak Scarlett. Scarlett langsung tersenyum lebar dan tiba-tiba mengacak-acak rambut Tristan. Anak pintar, ikut gue aja, nggak bakal gue biarin sengsara. Dia kelihatan seneng banget, rasanya hubungan mereka makin naik level. Kembali ke Lily yang emosinya lagi berantakan. Dia ingat semua yang pernah Tristan lakuin buat dia. Dan penasaran cowok itu lagi ngapain sekarang. Pas dengar Tristan beli Bar Mirage seharga 10 juta, dia kaget setengah mati. Mungkinkah dia ngelakuin demi gue? Karena dulu semua tindakan Tristan emang selalu demi dia. Dia sangat menantikan kejutan romantis berikutnya. Dia nggak percaya kalau Tristan udah beneran move on, mengira Scarlett, dan Tristan cuma pura-pura aja. Lily tenggelam dalam penyesalan. Dia baru sadar Tristan itu cowok idaman banget. Kaya, ganteng, dan setia. Cewek-cewek lain pasti udah gercep dapetin dia dari dulu. Sementara di Bar Mirage, Morgana masih kepikiran soal penolakan Tristan. Berdiri di depan cermin, dia mempertanyakan daya tariknya sendiri. Padahal meski udah kepala 3, dia masih kelihatan menawan. Hal ini malah bikin dia makin penasaran sama Tristan. Dia mikir Tristan pasti anak orang kaya alim yang gak nakal kayak cowok tajir kebanyakan. Beberapa hari kemudian, Damian kelar beresin tugasnya dan langsung menuju Bar Mirage buat misi sistemnya. Di tengah jalan, dia dengar kabar kalau Tristan beli tempat itu seharga 10 juta. Dia nggak percaya, pasti Tristan udah kena rayu bos seksi. Pikirnya Tristan nggak mungkin buang duit gitu aja tanpa alasan. Karena dia dendam kesumat sama Tristan. Damian masuk ke bar buat nyelamatin Morgana dari cengkeraman Tristan. Pas ngelihat Morgana, mata Damian langsung berbinar. Sistem emang pinter nyari mangsa. Dia langsung pamer senyum andalan protagonisnya. Pesan koktail 1, dong. Biasanya senyuman ini ampuh banget, tapi Morgana cuek bebek. Dia lanjut bikin minuman dan bilang dengan datar, $35. Makasih, Morgana dingin banget. Pikirannya cuma fokus buat nyari tahu tentang Tristan. Damian langsung dibuat melongo. Loh, harusnya kan gampang kalau pakai bantuan sistem. Gak mau menyerah dia duduk. Gak ada minuman gratis nih buat cowok tampan manis. Morgana langsung emosi. Minuman gratis? Situ gila ya. Kenal aja nggak? Bayar sekarang atau angkat kaki? Damian bingung banget, nggak kayak pas dia ngegait Crystal, Lily, atau Vanessa. Kenapa Morgana galak banget? Dikira Morgana masih pemilik sahnya. Damian pikir Tristan belum sepenuhnya berhasil merebut bar itu. Dia ngira tawaran 10 juta dari Tristan itu buat beli Morgana juga, yang jelas-jelas ditolak. Damian langsung ngeluarin jurus andalan, 30.000 sebulan buat sewa. Dia senyum lebar. Tunggu dulu, cantik. Dengerin dulu. Kamu pasti bakal mohon-mohon buat traktir aku setelah ini. Sumpah, kesabaran Morgana udah habis total. Dia langsung melotot. Tuli ya, pergi sekarang. Atau aku panggil security. Dia nggak punya waktu buat ngeladenin cowok yang bahkan nggak mampu beli.
koktail $35, tapi sok mau menyewanya. Damian langsung panik. Gini, aku punya proposal bisnis bagus. Sewakan bar ini sebulan, dan aku jamin keuntunganmu bakal berlipat ganda. Dia pede banget Morgana nggak bakal nolak, tapi Morgana malah mikir dia sakit jiwa. Nyewain bar ke orang asing, dia langsung manggil penjaga. 2 orang berbadan kekar datang buat menyeret Damian. Hei, apa-apaan ini? Teriak Damian. Kalian nggak percaya padaku? Aku janji bakal Damian ngelawan, bahkan sempat memukul mundur kedua penjaga itu. Dia merapikan jaketnya, ngerasa dirinya udah keren banget. Tapi bagi Morgana, dia cuma pengganggu gila. Tepat saat itu, dia melihat Tristan masuk. Tuan muda Locke panggilnya terkejut. Anda kesini mau ngambil alih bar. Sebenarnya bar itu sudah sah jadi milik Tristan, tapi Morgana masih ingin mengelolanya. Damian langsung berbalik. Matanya menatap tajam ke arah Tristan. Dia yakin Tristan lagi mengancam Morgana. Sebagai protagonis sok pahlawan, dia memutuskan bertindak. Dia langsung menerjang Tristan, mencoba menendang. Tapi sebelum kakinya sempat mendekat, Tyson menghalau dan mementalkannya ke belakang. Tristan dengan santai menatap Damian yang tersungkur, lalu bertanya pada Morgana, "Jadi gimana? Bos, masih betah di tempat ini?" Belum sempat dijawab, Damian bangkit dan menyerang Tristan lagi. Tapi Tristan cuma diam menonton dia jatuh tersungkur. Tristan bahkan nggak bergeming. Dia langsung menoleh ke Morgana. Jadi, kangen tempat ini, Morgana tersenyum manis. Tentu saja kan bayarannya besar. Aku setuju banget. Terima kasih banyak, kamu benar-benar penyelamatku. Sikap hormat Morgana bikin Damian cengol maksimal. Dia sampai mau muntah darah. Apa? Harusnya Morgana kan jadi bagian haremku. Sistem ada apa ini? Apa aku ditikung? Patah hati. Damian melotot melihat Tristan asik mengobrol dengannya. Nggak tahan lagi, dia berteriak, "Morgana, jangan takut. Aku akan melindungimu." Morgana menatapnya heran, seolah dia itu alien gila. Takut? Kenapa aku harus takut sama Tuan Muda Locke? Damian mengabaikannya lalu melotot pada Tristan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Lepaskan Morgana. Dia merasa sangat heroik, tapi di mata Morgana, dia cuma badut sirkus. Kamu nggak lagi diperas sama dia kan? Tanya Damian shock. Morgana memandang rendah dirinya. Pemerasan? Dia baru kasih 10 juta buat bar ini. Aku berterima kasih banget. Kamulah yang malah bikin onar. Dia menoleh ke Tristan, suaranya melembut. Tuan Muda Locke kenal orang ini? Tristan menjawab malas. Ya, dia satu sekolah denganku. Ada sedikit masalah. Damian sadar situasi makin gawat dan langsung bersiap kabur. Tapi saat itu, cewek berambut hitam panjang masuk, itu Lily Vance. Seketika semua orang mematung. Dia datang jelas mau tahu soal bar ini, diam-diam berharap Tristan menyiapkan kejutan romantis untuknya. Dia shock melihat Tristan dan Damian ada di satu ruangan. Tristan biasa saja, tapi Damian girang banget mengira Lily adalah penyelamatnya. Dia menghampiri Lily, mencoba memegang tangannya sambil menatap tajam Tristan untuk memprovokasi. Tapi Lily dengan mulus menghindari tangannya. Damian mematung, mukanya bingung setengah mati. "Lily, ada apa?" Lily menjawab dingin, "Kita nggak sedekat itu, Damian." Kalimat itu menyambar Damian bagai petir. Dia langsung kaku jadi batu. Menonton drama ini, Tristan terkekeh, lalu berkata pada Morgana, "Nona Morgana, kalau mau tetap mengelola tempat ini, silahkan saja. Aku akan menggajimu." Mendengar itu, Lily terkejut dan mukanya langsung murung penuh kekecewaan. Tiba-tiba, kejadian tak terduga terjadi. Lily melangkah maju mencoba memegang tangan Tristan, tapi Tristan juga dengan mulus menghindar. Saat itu, sebuah mobil sport merah meraung di pintu masuk. Cewek berambut merah beraura dominan keluar, bikin semua terpana. Level Tristan emang beda, dapat cewek cantik kelas atas lagi. Tristan melihat Scarlett dan langsung tersenyum. Ini benar-benar tamparan keras buat Damian, semua harapannya hancur lebur. Suasananya udah mirip banget kayak adegan di film komedi. Damian coba pegang tangan Lily tapi dihindari. Lily coba pegang tangan Tristan tapi dihindari juga. Lalu Scarlett datang. Damian melongo melihat Scarlett sampai hampir ngiler. Meski bawa mobil mewah, dia nggak kalah menawan dari Lily dan Crystal. Lily yang emosi melihat Tristan bercewek cantik lain berteriak, "Tristan, katanya suka aku, tapi malah genit sama cewek lain. Kamu menjijikan." Damian yang cemburu dan sok pahlawan mencoba peruntungannya lagi. Dia mendekati Scarlett dengan senyum andalannya. "Halo, aku Damian Stone. Boleh kenalan? Duar." Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Bruno langsung maju dan menonjok Damian sampai terpental. Tristan memberi kode, lalu Bruno dan Tyson menghajarnya habis-habisan sampai tak bisa berkutik. Scarlett menatap Damian dengan sangat jijik. "Kamu mengotori barnya." Tristan juga kesal. Kowok sok keren ini berani-beraninya menggoda Scarlett tepat di depan matanya. Lily yang melihat kejadian itu langsung emosi. "Kowok ini tadi mencoba memegang tanganku, sekarang malah menggoda cewek lain tepat di depanku." Benar-benar menjijikkan. Dia akhirnya sadar kelakuan busuk Damian. Gak percaya dulu pernah tergila-gila sama cowok modelan begitu. Morgana yang melihat pengeroyokan itu langsung memandang rendah Damian. Kepedean dari mana sih tuh orang? Dia hilang respek sepenuhnya, tidak peduli seberapa besar potensinya nanti. Damian mencoba menyemangati diri. "Aku punya sistem, aku harus menyelamatkan para gadis dari penjahat." Dia merasa dirinya pahlawan. Padahal Tristan cuma mau memastikan Scarlett gak kena tipu.
Baik Lily maupun Morgana udah coret Damian dari hidup mereka. Tapi pas lihat Tristan pergi gandengan tangan sama Scarlett, perasaan kedua cewek itu langsung campur aduk gak karuan. Apa Tristan beneran cinta sama Scarlett? Lily bertanya dengan pahit. Si rambut merah itu dapat perhatian jauh lebih banyak dibanding gue, keluh Morgana. Lihat ada celah, Damian nyoba tendangan berputar buat bubarin kerumunan. Dia lompat tinggi, tapi pas mendarat malah berakhir dengan kondisi babak belur yang memprihatinkan. Dia menghibur diri kalau ini cuma ujian langit, bersumpah bakal lawan Tristan sampai mati, tapi sikap cuek bebek Tristan malah bikin dia makin gila. Damian sampai batuk darah saking frustrasinya. Morgana langsung teriak buat buang sampah ini keluar karena bikin kotor. Dia beneran merasa jijik. Damian beneran kehilangan muka dan sisa aura protagonisnya. Besoknya kejadian memalukan di Bar Mirage langsung jadi gosip paling panas di seluruh kampus. Semua orang tahu Damian dari jurusan software abis digebukin anak buah Tristan. Kejadian ini bikin reputasi Tristan makin anjlok, terutama di mata Crystal dan Ariel. Dua calon harem Damian di masa depan. Mereka naksir berat sama Damian dan mikir cuma cowok itu yang levelnya setara. Bagi mereka, Tristan cuma penjahat kaya raya menjijikan yang beli cewek pakai uang, sangat dangkal. Crystal sama Ariel langsung jenguk Damian ke rumah sakit dan bersumpah bakal balas dendam. Crystal, si jenius teknologi berambut putih, sekarang lagi bantu Damian bikin game. Dia emang agak sombong, tapi bakal jadi penurut banget kalau di depan Damian. Lalu ada Ariel Fisher, cewek yang dibantu Damian buka toko kerajinan. Berkat ide jenius dari sistem, bisnis tokonya sekarang lagi laris manis. Dia Dewi Tomboy langka dari jurusan arsitektur yang terkenal galak. Di rumah sakit, kondisi Damian kelihatan mengenaskan banget. Tapi dua kacungnya, Chad dan Kyle, langsung datang. Chad ciut, tapi Kyle pengen balas dendam. Damian suruh mereka santai karena dia punya taktik buat deketin Crystal. Ariel dan harem lainnya demi bisa bangkit lagi. Damian pede banget kalau dia itu protagonis pilihan yang overpower. Dia pikir Tristan cuma anak kaya biasa, yang nggak tahu kalau dunia ini sebenarnya dikuasai keluarga bangsawan rahasia yang sangat kuat. Contohnya saja Scarlett. Dia itu pewaris dinasti raksasa yang mengerikan tapi sengaja rendah hati. Ini bakal jadi blunder besar buat Damian yang lagi rebahan dikelilingi cewek cantik. Damian ngerasa jadi protagonis lagi. Crystal sibuk obatin lukanya sambil ngutuk nama Tristan. Ariel juga remehin Tristan dan percaya penuh sama Damian. Dimanja begitu bikin emosinya stabil lagi. Dua kacungnya makin kagum sama pesonanya. Mereka mikir wajar aja kalau dia punya banyak cewek sekaligus. Sementara itu, Lily lagi galau berat. Dia ke bar berharap dapat momen romantis, tapi tangannya malah ditepis pas mau gandeng Tristan. Dia mulai ragu apa Tristan beneran udah move on. Morgana sendiri masih jagain bar buat Tristan, berharap bisa ketemu lagi buat nanya soal si rambut merah. Besoknya, mari kita lihat pas Tristan bawa Scarlett ke Angel's Net, warnet paling mewah di kota. Pas mereka duduk, Tristan agak kaget karena game di sini beda banget sama di dunia lamanya. Main game komputer bikin dia nostalgia, sekaligus sadar betapa besarnya potensi dia di sini. Tristan, main Divine Gunner yuk, gue jago loh. Seru Scarlett bersemangat, Tristan tentu aja kaget dengernya. Dia tahu Scarlett diam-diam suka main game, tapi antusiasmenya ini beda kelas. Scarlett cuma seneng bisa main bareng Tristan di game mirip versi simple CSGO ini. Tristan langsung adaptasi cepat dan panen headshot terus sampai Scarlett cenggo. Scarlett ini tipe pemain beban yang gak jago, tapi hobi banget ngatur-ngatur. Teriak-teriak minta digendong Tristan. Mereka main sampai jam 9 malam. Di jalan pulang, Scarlett masih heboh cerita tanpa henti. Tiba-tiba Tristan nanya, Scarlett, sebentar lagi lo ulang tahun kan? Pipi Scarlett langsung merah merona karena salting. Dia nyoba sok tenang. Iya, sekitar setengah bulan lagi. Kenapa? Tanyanya dengan mata berbinar senang. Cuma nanya aja kok, senyum Tristan. Padahal diam-diam lagi, siapin kejutan luar biasa buat dia. Cewek sekeren dia emang layak dapet yang terbaik. Sampai rumah, Scarlett langsung rebahan sambil senyum-senyum sendiri. Setelah 3 tahun memendam rasa, akhirnya dia nemu titik terang. Tapi tiba-tiba HP-nya getar. Ada chat dari Marcus yang bilang mau terbang ke Cloud City buat ngerayain ulang tahunnya. Tunggu gue ya. Calon pacar, nanti kita seru-seruan bareng. Pakai stocking hitam yang gue suka ya. Muka Scarlett langsung berubah sedingin es setelah baca itu. Sinting umpatnya sambil ngelempar HP. Meski keluarga Sterling lebih kuat dari keluarga Marcus, mereka masih butuh beberapa sumber daya penting dari sana. Makanya dia nggak bisa langsung mutus hubungan begitu aja. Pesan itu ngerusak moodnya, tapi lihat nama Tristan di pin paling atas, langsung bikin dia senyum lagi. Dia bakal urus Marcus nanti. Sebenarnya Tristan udah tahu soal Marcus ini. Di plot aslinya, cowok itu bakal bikin rusuh pas ulang tahun Scarlett. Tapi bagi Tristan, dia nggak ada apanya. Cuma batu loncatan buat rencana besarnya. Tapi Tristan sempat lupa kalau Lily Fans punya kontrak kerja eksklusif 3 tahun bersamanya. Tristan butuh dia jadi promotor bar. Pas lagi nyantai, pikiran Tristan melayang ke Chloe, cewek Damian lainnya yang tinggal di kompleksnya. Di novel, Chloe ngebantu Damian bangkit.
Tapi Tristan nggak habis pikir gimana bisa pewaris super kaya kayak dia jatuh hati sama cowok kere pinggir jalan. Di sisi lain, Lily terus kepikiran pas Tristan menepis tangannya. Dia merasa nyesek banget. Apa Tristan beneran udah nggak suka sama dia? Tiba-tiba ada chat masuk dari Tristan. Wajahnya langsung ceria seketika. Lily, lo luang nggak? Ada urusan bisnis penting yang harus diomongin. Matanya langsung berbinar-binar. Dia mau ketemu gue, pasti mau minta maaf atau ngajak balikan nih. Tahu sendiri kan, dia nggak bakal bisa lepas dari gue. Lily sempat kepikiran mau cuekin dulu, tapi dia takut. Tristan malah pergi selamanya kalau terlalu jual mahal. Dia langsung balas cepat. Tentu aja luang Tristan. Sini aja, gue tunggu di bawah ya. Kalian tahu nggak, setelah kirim chat itu, dia kegirangan setengah mati. Yakin kalau Tristan akhirnya bakal balik bertekuk lutut padanya. Lily langsung ambil alat makeup biar tampil cantik badai di depan asrama. Dia bahkan pakai stocking jaring hitam andalannya. Lihat dia mendadak heboh dandan begitu. Teman sekamarnya langsung kepo. Lily, lo mau jenguk Damian ya? Sampai pakai stocking hitam segala. Lily pun langsung nyolot. Damian, nggak usah sebut nama dia deh. Kita udah nggak ada urusan lagi. Bayangin muka Damian aja bikin dia mual setengah mati. Lily denger Damian lagi di rumah sakit dan dijenguk banyak cewek dari jurusan lain. Pada buta apa ya? Kowok itu kan buaya darat sampah. Akhirnya si cewek sadar juga. Siapapun yang mau ambil aja. Lily ogah diselingkuhin lagi, dia selesai dandan, terus langsung lari ke bawah. Pas ngelihat dia, Tristan lumayan terkesan. Tristan harus ngaku, Lily emang spek bidadari. Rambut hitam panjang, bodi mulus, dan kaki jenjangnya dibalut stocking hitam, dipadu sepatu balet hitam. Kemeja putih rapi, dan rok lipit biru tua. Dia kelihatan kayak Dewi kampus yang polos, tapi menggoda banget. Sebelum Tristan sempet ngomong, Lily narik napas dalam, nyelipin rambut ke belakang telinga, lalu merona. Tristan, kamu dateng buat nemuin aku? Tristan ngejawab santai, ada bantuan yang mau aku minta. Lily langsung kesenengan. Apaan tuh? Tristan tetap bersikap profesional. Kamu tahu kan, aku baru beli bar, tapi bisnisnya kurang rame. Aku pengen kamu bantu promosiin. Lily langsung kaku. Promosi aku nggak tahu caranya. Tristan ngeluarin contoh poster simple, gampang kok. Tinggal dandan kayak gini terus berdiri di pintu masuk. Nanti aku bakal bikin papan reklame pakai foto kamu di poster. Kamu cuma perlu sesekali datang dan nemenin pelanggan minum. Tenang aja, ini beneran legal kok. Denger itu, Lily langsung shock. Mukanya merah padam tapi kali ini karena beneran marah. Tristan, kamu mau aku dandan kayak gitu? Poster itu nunjukin dia pakai baju kelinci seksi ala Playboy. Walau dia suka tampil cantik dan kadang dandan agak seksi, dia nggak bisa nerima ini. Berdiri di depan pintu bar buat narik pelanggan. Dia pikir dia cewek apaan? Lily langsung mikirin cara licik Tristan buat balas dendam karena nggak bisa dapetin dia dulu. Tristan pengen mempermalukan dia. Dia langsung kepikiran Damian. Kowok itu nggak bakal tega nyuruh dia begini. Padahal di alur aslinya, Damian nyuruh dia pakai segala macam kostum seksi. Dan dia mau-mau aja karena bucin setengah mati. Tapi sekarang, Lily langsung nolak mentah-mentah. Maaf Tristan, aku nggak bisa, ini kelewatan. Sisa rasa suka yang baru dia bangun buat Tristan langsung lenyap. Tristan memperjelas tujuannya. Tenang aja, kamu nggak bakal kerja gratis kok. Aku bakal bayar gaji kamu. Kita bakal tanda tangan kontrak. Semua terserah kamu. Pas denger kata gaji, matanya langsung berbinar. Sejak Tristan nyetop aliran duitnya, hidup Lily langsung merosot tajam. Dia mau nyalon jadi ketua kelas, tapi nggak ada duit buat nyogok orang. Dari yang tadinya biasa makan seafood premium, sekarang dia cuma bisa makan di kantin murah. Sebagai pencinta makanan, dia hampir gila. Kamu mau bayar aku berapa? Lily nanya dengan gak sabar, takut Tristan berubah pikiran. Dia baru sadar betapa enaknya dulu pas Tristan masih sering ngebuang ratusan ribu buat dia. Sekarang dia paham betapa susahnya nyari duit. Tapi omongan Tristan berikutnya bikin dia melongo. Gaji pokok 8.000 plus komisi. Gimana menurutmu? Tanya Tristan santai. Senyumnya makin lebar, tapi dalam hati dia teriak gila. Apa? 8.000? Apa Tristan sengaja lakuin ini buat ngehina dia? Apa dia cuma dihargai 8.000? Lily inget puluhan ribu yang dulu biasa, Tristan habisin cuma buat beliin dia satu tas bermerek. Sekarang Tristan ngasih sekali supercar, tapi cuma nawarin dia 8.000 sebulan yang gak seberapa. Tristan, bukannya 8.000 plus komisi itu kemurahan, bisa 20.000 gak? Tanya Lily, berani-beraniin diri. Dia pikir 20.000 itu batas minimal. 8.000 bahkan gak cukup buat beli setengah tas mewah. Respon Tristan bikin dia makin putus asa. Lily, 8.000 plus komisi itu gak kecil. Setiap kali kamu nemenin pelanggan minum, aku bakal bayar ekstra 1.000. Kontraknya cuma minta kamu datang minimal 4 kali sebulan. Jadi pendapatan paling minim kamu itu 12.000. Nada suara Tristan terdengar tulus banget, tapi itu malah bikin Lily pengen nangis. Dulu Tristan gampang minjemin 100.000 tanpa kedip. Sekarang malah tawar-menawar soal recehan ribuan. Perbedaannya bener-bener menyakitkan, tapi dia nggak berani marah. Dia tahu kalau dia ngambek, Tristan bakal bener-bener ngusir dia dari hidupnya selamanya. Boleh aku pikir-pikir dulu, tanyanya lembut. Tentu jawab Tristan santai. Kabari aku kalau udah mutusin. Sikap Tristan yang super cuek bikin hatinya hancur.
Dari calon istri miliarder, sekarang dia turun kasta jadi karyawan gaji 8.000 sebulan. Lily merasa ngenes banget. Dengan hati dongkol, dia balik ke asrama. Nggak tahan lagi, dia curhat ke teman-teman sekamarnya. Tapi di luar dugaan, mata mereka malah langsung berbinar kayak laser. Serius Lily, Tuan Muda Locke nawarin. Gaji pokok 8.000 cuma buat dandan dan promosi. Tanyain dong dia butuh orang lagi gak? Aku mau. Teriak cewek, berambut pendek imut dengan heboh. Daftarin aku juga ke lowongan gaji pokok 8.000 plus komisi itu. Yang lain ikut nimbrung. Gokil banget Lily, kamu baru maba tapi udah dapat kerjaan di atas 10.000. Kakakku yang lulus 3 tahun lalu aja cuma dapat 6.000. Iya bener, sahut yang lain. Kakakku udah kerja 7 tahun dan baru dapat 8.000. Pas kamu masuk dunia nyata baru sadar nyari duit itu susah banget. Lily yang niatnya curhat malah bikin temennya iri banget. Dia langsung bingung dengan tanda tanya besar di kepalanya. Bentar. Emang gaji pokok 8.000 itu gede banget? Karena nggak pernah kerja. Dia nggak paham nilai uang. Tapi setelah 3 tahun dimanjain Tristan pakai makanan mewah dan tas seharga 50.000, dunianya jadi agak bergeser. Sekarang setelah dia kehilangan ATM VIP-nya, dia baru melek realita dunia nyata. Hal ini bikin perasaannya jadi lebih mendingan. Lily sadar Tristan gak jahat-jahat amat sama dia. Gaji 8.000 itu lumayan. Ditambah kerja bareng Tristan bikin mereka sering ketemu. Siapa tahu dia bisa dapetin Tristan lagi. Dengan penuh harapan, dia ngechat, "Oke, aku setuju, yuk tanda tangan kontrak." Pas dapet chat itu Tristan biasa aja. Yang penting dia nggak repot nyari orang lain lagi. Tapi kabar kalau Lily fans bakal kerja di Bar Mirage pakai baju kelinci langsung nyampe ke kuping Damian. Dia benar-benar ngamuk sejadi-jadinya. Apa? Lily kerja di bar Tristan pakai baju kelinci? Nggak boleh. Tristan, tamat riwayatmu. Damian benar-benar murka. Bagi dia, Lily yang pakai baju kelinci di depan cowok lain itu sama aja kayak diselingkuhin terang-terangan. Damian yakin Tristan pakai trik kotor atau meras Lily biar mau begini. Dia ngerasa terus banget jadi pahlawan kesiangan. Meski lukanya belum sembuh, Damian maksa keluar dari rumah sakit. Sementara itu, setelah beresin urusan sama Lily dan mantau Scarlett, Tristan mulai nyusun rencana buat target cewek berikutnya, Veronica Frost. Dia adalah CEO muda dan salah satu anggota Dewan Kampus. Di alur aslinya, ban mobil Veronica bocor. Lalu kebetulan Damian lewat terus ngebantuin benerin bannya, biar Veronica nggak telat rapat. Itu adalah skenario klasik dari sistem. Veronica pun terkesan dan pas mereka nggak sengaja ketemu lagi di kampus, Veronica ngangguk nyapa Damian, bikin kacungnya shock. Damian pura-pura bego, emang dia terkenal ya? Si kacung nyaut, dia itu CEO tajir melintir. Damian cuma BRO aja. Aku cuma bantu benerin bannya. Kejadian ini bikin ego Damian melambung tinggi. Akhirnya dia berhasil naklukin CEO dingin itu dan masukin dia ke haremnya yang Veronica benci banget sama Tristan karena cuma modal harta keluarga. Tapi tenang, Tristan punya taktik gitu. Veronica emang CEO kuat, tapi dia ngefans berat sama Vivian Locke, kakaknya Tristan yang legendaris di industri itu. Di cerita aslinya, Veronica baru tahu hubungan mereka jauh di masa depan. Tapi di kehidupan ini, Tristan bakal pakai kartu S itu lebih cepat. Besoknya, dia bawa supercar ke asrama cewek buat tanda tangan kontrak resmi sama Lily. Lily pun turun dengan pakaian anggun. Tanpa stocking hitam kali ini, tapi kaki mulusnya tetap memikat. Begitu melihat Tristan datang membawa supercar, jantung Lily berdegup kencang. Dia kangen banget naik mobil mewah itu. Mengingat tatapan iri orang-orang dulu, Lily sadar betapa bodohnya dia memilih sepeda butut Damian ketimbang Rolls Royce milik Tristan. Supercar itu berhenti tepat di depannya. Lily berdiri manis sambil memegang dompet kecilnya. Anggun banget. Mahasiswa yang lewat langsung melongo melihatnya. Wah, bukankah itu Tuan Muda Locke sama Dewi kampus? Lily fans, apa mereka akhirnya jadian? Gila, bisa gandeng tangannya saja sudah bikin bangga setahun penuh. Mendengar bisikan itu, Lily berharap Tristan bakal membukakan pintu untuknya. Tapi Tristan malah cuma menyodorkan dokumen kontrak lewat jendela. Baca ini. Kalau tidak ada masalah, langsung tanda tangani. Wajah Lily langsung lesu. Dia masih berharap Tristan bakal mengajaknya kencan setelah ini. Dengan terpaksa dia mengambil dan membaca cepat dokumennya. Lalu menandatanganinya dengan patuh. Bagus ucap Tristan. Mulai kerja besok. Tristan sudah bilang ke bosnya. Pastikan pakai seragamnya. Oh, fotografer yang disewa itu perempuan. Jadi tidak perlu khawatir soal orang aneh. Lily termangu. Fotografer perempuan. Tristan perhatian banget. Tapi kemudian dia keceplosan bertanya. Tunggu dulu. Tristan, apa kamu tidak ingin melihatku memakai kostum kelinci itu? Begitu mengatakannya, Lily rasanya ingin mati saja. Apa sih yang kukatakan? Di mana harga diriku? Wajahnya langsung memerah padam. Lily tidak pernah seputus asa ini sebelumnya. Tapi melihat dia panik, Tristan sama sekali tidak peduli. Biasa saja. Memangnya ada apa yang perlu dilihat? Jawaban itu menyambar hatinya bagai petir. Lily meragukan daya tariknya sendiri. Apa aku seburuk itu di matanya? Lily ingin menangis. Tristan baru saja mau tancap gas saat Lily berteriak panik. Tunggu, Tristan. Apa kamu tidak mau mengajakku makan siang? Tristan menatapnya dengan bingung. Kenapa dia harus melakukan itu? Lily pun terbata-bata. Lalu kenapa membawa supercar ke sini?
Tristan menjawab dengan datar. Oh, setelah ini dia mau menjemput Scarlett. Mereka mau makan malam bersama, ada urusan lain. Lily membeku, terkena guncangan batin yang luar biasa. Air matanya mulai menggenang karena terpukul. Kamu benar-benar mengajak Scarlett makan malam? Tanyanya dengan suara bergetar. Iya, buat apa berbohong? Jawab Tristan dengan tenang tanpa rasa kasihan sedikit pun. Lily menangis di hadapannya, tapi Tristan tidak berniat menenangkannya. Lily bersumpah dalam hati, kalau saja Tristan mengucapkan satu kata manis, dia akan langsung memeluknya. Tapi Tristan tetap bersikap dingin. Tangisanmu itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sikap super dingin, Tristan menyadarkannya kembali ke realita. Ini akibat kesalahannya sendiri yang dulu menganggap Tristan seperti sampah, berharap ditenangkan sekarang benar-benar sebuah halusinasi. Dia mencoba menenangkan diri untuk pamit, tapi tiba-tiba terdengar suara lantang memotong. Tristan, jauhi Lily manisku sekarang juga. Tristan menoleh dan melihat Damian berjalan pincang ke arah mereka. Tubuhnya penuh perban mirip mumi yang terlihat sangat konyol. Kerumunan orang di sekitar langsung fokus melihat drama ini. Lily merasa jijik setengah mati melihat Damian. Nah, apalagi saat dia dipanggil Lily manisku. Siapa yang kamu sebut manis? Menjijikan sekali. Lily sudah tidak berbicara dengannya berhari-hari, tapi dia masih bertingkah seolah memilikinya. Lily sampai kehabisan kata-kata melihat kelakuannya, apalagi di saat bersamaan Damian juga mendekati cewek lain. Apa dia tidak punya malu? Namun Damian yang merasa dirinya adalah karakter utama, sangat yakin kalau Tristan sedang memaksa Lily melakukan ini. Tristan, aku tahu kamu pakai trik kotor buat maksa Lily bekerja. Dan pakai kostum kelinci? Mimpi saja sana. Kamu pikir Lilyku cewek gampangan? Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan pikir kekayaan keluargamu bisa menakutiku. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, aku akan membuatmu menyesal. Tristan menghela napas. Oh ya, sayang sekali, Lily baru saja menandatangani kontrak resmi. Jika melanggar, dia harus membayar 3 kali lipat ke Tristan, sekitar $24.000. Damian terdiam menghitung. Tunggu, 24.000? Tidak seberapa. Tapi dia tetap tidak punya uang tunai untuk menyelamatkannya. Damian yang menggertakkan gigi. Baiklah, aku yang akan bayar denda 24.000 itu. Tristan tidak terserah saja. Dia tinggal mencari orang lain. Dengan uang melimpah miliknya, mencari selusin cewek cantik itu hal mudah. Damian merasa dirinya pahlawan yang sangat keren. Dia menatap Lily dengan lembut. Benar-benar lupa kalau cewek itu tadi menepis tangannya. Tristan tersenyum. Ingat ya, segera transfer dendanya beserta utang $100.000 milikmu yang kemarin. Waktumu terus berjalan, Damian. Damian menggertakkan giginya. Tenang saja, aku tidak akan kurang 1 sen pun. Dia percaya ini hanyalah ujian biasa bagi pengguna sistem sepertinya. Tristan lalu menatap Lily. Baiklah Lily, kontrak kita dibatalkan saja. Namun tanpa diduga, Lily langsung berteriak histeris. Batal? Siapa billing aku mau membatalkannya? Aku sudah menandatanganinya. Kamu tidak boleh mendepakku. Aku tetap bekerja untukmu. Tristan terkejut mendengarnya, sementara wajah Damian langsung tampak linglung dan kebingungan. Lily, apa katamu barusan? Dia tidak habis pikir kenapa Lily malah ingin bekerja untuk Tristan. Damian yakin Tristan telah memerasnya. Tapi melihat Tristan dengan santai melepaskannya membuat teorinya langsung hancur berantakan. Dia menghadap Tristan dengan penuh amarah. Aku bilang aku akan bayar. Kenapa kamu masih mengganggunya? Tristan menatapnya balik. Mengganggunya? Tanya saja sendiri padanya, apakah aku mengganggunya? Tristan merasa benar-benar harus melaporkan orang-orang gila ini ke polisi. Berurusan dengan para karakter figuran ini sungguh melelahkan. Mengganggunya? Tanya dia. Ulang Tristan mengejeknya. Damian tidak sanggup menerima kenyataan bahwa sosok antagonis seperti Tristan bersikap jauh lebih masuk akal dibanding dirinya sang terpilih. Lily juga sudah muak dengan omelan Damian. Meskipun dia belum sepenuhnya mencintai Tristan, Tristan jelas 1000 kali lebih baik daripada Damian. Tristan bersikap sopan, memberinya pekerjaan bagus, bahkan menyewakan fotografer wanita untuk menjaganya. Sementara Damian, di sisi lain, malah memanggilnya Lilyku saat asyik mendekati cewek lain dan mencoba menyentuhnya di depan umum. Lily menatap Damian dengan pandangan sedingin es. Damian, sebenarnya siapa dirimu? Bahkan jika suatu hari nanti kamu jadi orang kaya baru, cara murahanmu mendekati banyak cewek sekaligus membuatku muak. Aku tidak mau punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Dia berbalik dan berjalan ke arah kursi penumpang mobil Tristan untuk masuk ke dalam. Damian melihatnya dengan perasaan hancur. Dia membayangkan Tristan memberinya senyum ejekan licik saat dia merangkul bahu mulus Lily tanpa ada penolakan sama sekali darinya. Bagi protagonis pencari harem, adegan ini jelas merupakan mimpi buruk yang nyata. Dia mengepalkan tangannya dengan penuh amarah karena target pertamanya gagal total. Namun kejutan yang lebih besar menanti saat Lily memegang gagang pintu mobil. Tristan langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Mau apa kamu? Tanya Tristan bingung. Lily memasang wajah memelas. Tristan, aku cuma numpang sampai ke kafe depan. Tidak boleh ya? Tristan langsung memindahkan gigi mobilnya. Kursi depan cuma buat Scarlett.
Kalimat itu langsung bikin mental Lily hancur berkeping-keping. Penyesalannya langsung naik 1000% dan Damian pun ikutan melongo shock. Apa? Tristan gak ngebiarin Lily masuk mobil? Damian gak habis pikir. Apa? Tristan beneran gak punya niat terselubung? Gak ada pemerasan, kosong melompong? Otak Damian langsung ngeblank. Lily itu cantik banget, dia udah ngejar 3 tahun, mana bisa dilepas gitu aja? Tapi Damian langsung ambil sisi positifnya. Bagus lah. Kalau Tristan gak mau, dia bakal rebut Lily kembali, penuh percaya diri. Damian bilang dengan lembut Lily, tenang aja. Selama ada aku, gak bakal ada yang berani ganggu kamu. Ikut aku bakal lindungin kamu selamanya. Lily bener-bener speechless. Nah, apa cowok ini sakit jiwa di situasi kayak gini, ngomong gombalan murahan begitu, malah kelihatan cringe dan mengenaskan banget. Dia ngejawab dengan dingin, gak usah, makasih. Aku gak butuh perlindunganmu. Walau Tristan gak ngebiarin aku masuk mobilnya, aku tetap gak sudi pergi bareng kamu. Tolong menjauh dari aku. Penolakan brutal itu langsung menghantam Damian. Kayak ditabrak truk, dunianya seketika runtuh. Dia mematung. Gak paham apa salahnya, bingung kenapa Lily terus mendorongnya menjauh. Di saat sistemnya sama sekali gak berguna, tiba-tiba terdengar suara lantang yang energik. Damian, ada apa? Damian pun mendongak dan langsung tersenyum lebar. Ternyata itu Ariel Fisher, salah satu heroin lainnya. Rambutnya hitam panjang, selembut sutra, kulitnya pucat, tampil modis, pakai rok sekolah ala Jepang dan kaos kaki hitam tinggi. Beda jauh sama vibe Lily yang polos. Ariel ini tomboy barbar yang sering lupa kalau dia cewek. Dia cantik banget tapi berisik, merusak semua ekspektasi tentang sosok Dewi yang anggun. Tapi tetap aja, aura cewek tangguhnya bikin banyak orang kesemsem. Di novel aslinya, Damian manggil dia bro buat PDKT sampai akhirnya sukses bikin dia jatuh cinta. Damian bahkan ngebantu dia ngerintis usaha toko kerajinan yang sukses setelah dia dibully anak orang kaya lain. Damian pakai sistemnya buat nyingkirin semua rintangan. Pas orang-orang nanya itu toko siapa, dengan bangga dia bilang itu milik Ariel. Tentu aja Tristan udah berencana buat ngancurin alur cerita ini juga. Tapi kemunculan Ariel yang tiba-tiba ini cukup ngejutin. Lily pun merengut, langsung mencium bau-bau rebutan wilayah. Satu lagi cewek cantik yang jelas-jelas mihak Damian. Jelas Damian girang banget pendekatannya ke Ariel, berjalan mulus. Ariel bahkan sempat jenguk dia di rumah sakit dan janji bakal mukul Tristan pakai palu kalau sampai ketemu lagi. Ariel, kok kamu ada di sini? Damian tersenyum hangat. Ariel melotot ke arah Tristan penuh dendam. Aku cuma lewat aja kok. Ada masalah? Tenang aja Damian, aku bakal belain kamu. Ariel bicara lembut buat ngejaga harga diri Damian, tapi langsung meluapkan emosinya ke Tristan. Dia langsung jalan ngelabrak mobil Tristan. Kamu Tristan Locke kan? Aku ingetin ya. Jangan pikir gara-gara kaya kamu bisa seenaknya. Aku percaya keadilan. Kalau kamu berani ngebully Damian lagi, aku, Ariel Fisher, bakal bikin perhitungan sama kamu. Tristan menaikkan alisnya sambil nyengir sinis. Oh ya, terus kalau sekarang aku nyuruh orang-orangku buat ngehajar dia lagi, kamu mau ngapain? Ariel gemetaran menahan amarah. Aku bakal telepon polisi biar kamu ditangkap. Tristan cuman mengedikkan bahu malas. Bagus. Telepon aja, biar mereka tangkap aku. Ariel gemeretak gigi, mikir kalau Tristan beneran sombong gak ketulungan. Anak orang kaya, semuanya sampah. Cuma Damian lelaki sejati. Kalau mereka tahu seberapa berbakatnya Damian, mereka pasti bakal gemetaran ketakutan. Berkat bantuan sistem, Ariel tahunya Damian punya tim kreatif dan sangat mengidolakannya. Jangan kepedean dulu bentaknya. Aku gak peduli kamu dari keluarga kaya, manapun. Aku gak takut sama kamu. Tristan terkekeh. Jangan seyakin itu. Siapa tahu kan, kita bakal langsung bisnis bareng bentar lagi. Mendengar ucapan itu, Lily mendadak panik. Tunggu, apa Tristan mulai tertarik sama cewek ini? Lily gak sanggup ngebayanginnya. Dia langsung teringat momen pas nawarin pakai kostum kelinci, tapi malah ditolak mentah-mentah. Damian juga ikutan panik. Gawat. Dia nggak boleh ngebiarin Ariel ngobrol sama Tristan. Dia langsung melerai mereka berdua. Ariel, jangan buang-buang tenaga buat orang ini. Tenang aja Tristan. Aku bakal bayar uang itu. Urusan kita selesai. Ariel, yuk pergi. Tapi Damian kepedean sama pesonanya sendiri. Dia langsung genggam tangan Ariel, terus tangan kirinya mau megang Lily juga. Lily, ikut aku yuk. Bujuknya lembut. Percaya deh, aku bakal jagain kamu. Sementara itu, Tristan sama sekali nggak tertarik sama usaha payah Damian bikin adegan harem ini. Tristan cuma pengen buru-buru makan bareng Scarlett. Dia langsung nutup jendela mobil dan tancap gas, ninggalin mereka. Ariel cuma bisa bengong liatin mobil Tristan yang menjauh. Nggak percaya ada pewaris kaya yang nolak cewek secantik Lily mentah-mentah. Dia sampai ragu sama matanya sendiri. Setelah Tristan pergi, Damian tersenyum lebar. Lily, jangan marah dong. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya. Dulu kan kita selalu cocok. Walau sekarang aku belum kaya raya, tetap aja di sampingku. Aku janji bakal dapat uang banyak nanti. Damian berusaha menyelamatkan situasi, tapi Lily malah merasa makin muak. Megang tangan Ariel, pakai tangan kanan, tapi tangan kirinya malah berusaha narik Lily juga. Kecuali kalau emang otaknya udah geser, nggak bakal mungkin Lily mau dijadikan cadangan. Damian nggak sadar kalau aksi konyolnya itu juga bikin Ariel kaget setengah mati. Pas lihat
Damian ngajak Lily sambil megang tangannya, Ariel ngeliat ke bawah ke arah tangannya yang digenggam Damian dan langsung merasa nggak nyaman banget. Otak Ariel langsung pusing 7 keliling, bingung harus berbuat apa. Sementara itu, Lily bahkan nggak sudi buang-buang tenaga buat ngomong,